Aurelia, seorang mahasiswa seni yang hidupnya tampak biasa, mulai dihantui mimpi tentang seorang pria bermata kelam yang selalu memanggil namanya. Saat ia tanpa sengaja terseret ke dalam sebuah kasus hilangnya beberapa mahasiswa di kampusnya, ia bertemu Rael, seorang pria misterius dengan auranya gelap dan tatapan yang tak pernah lepas darinya. Rael punya rahasia. Ia terikat pada kutukan lama, kutukan yang membuatnya lapar akan emosi manusia, terutama emosi Aurelia. Semakin Aurelia menjauh, semakin Rael terobsesi. Semakin ia mendekat, semakin Aurelia terperangkap antara cinta yang menghancurkan dan bahaya yang menjerat jiwanya. Bab 1 Bisikan dalam Mimpi. Malam itu, mimpi Aurelia kembali datang dengan cara yang sama. Dingin, sunyi, dan selalu ada suara itu. Aurelia, bisikannya lembut, hampir seperti belayan, tapi menakutkan. Begitu namanya dipanggil, bulu kuduknya berdiri, seakan suara itu menyentuh tulang belakangnya. Ia berbalik mencari sumber suara. Di tengah kabut kelabu, sosok laki-laki berdiri memunggunginya. Tinggi, bahunya lebar, dan aura gelap mengalir dari tubuhnya seperti bayangan hidup. "Siapa kau?" tanya Aurelia. Suara tercekat. Sosok itu perlahan menoleh. Mata gelapnya bersinar samar. Bukan seperti manusia. Ada ketertarikan dan kelaparan. Ia melangkah mendekat. "Aku sudah lama menunggumu," katanya. Terlalu lama. Aurelia terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak tak karuan. Seolah mimpi itu nyata. Ia meraih botol air di samping tempat tidur. Tapi tangannya berhenti. Di cermin, tepat di bawah tulang selangkanya, ada bekas garis gelap seperti sentuhan jari, padahal tak pernah ada sebelumnya. "Apa?" Belum sempat ia menuntaskan kata-katanya, ponselnya berbunyi. "Dari Nadine, Rel. Ada mahasiswa fakultas kita hilang lagi. Yang kedua bulan ini." Aurelia menelan ludah. Mimpi, bekas sentuhan, dan sekarang, berita itu. Entah kenapa, di dasar hatinya, Aurelia tahu, sosok dalam mimpinya bukan sekadar imajinasi. Ia benar-benar mencari dirinya. Bab 2. Pria di balik bayangan. Hujan turun tipis saat Aurelia berjalan menuju gedung fakultas. Langit seakan menahan sesuatu yang lebih berat daripada hujan, seperti kecemasan yang menggantung, menunggu jatuh. Lorong kampus tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya suara langkahnya yang terdengar, ritmis. Namun setiap gema membuatnya merasa seolah ada langkah lain yang mengikuti. Ia mengusap bekas gelap di tulang selangkanya. Masih ada, masih membekas. Padahal ia yakin itu hanya mimpi. "Rel." Aurelia tersentak. Nadine muncul dengan payung berwarna merah darah. Wajahnya cemas. "Kau pucat banget. Mimpi buruk lagi." Aurelia hendak menjawab, tapi pandangannya terpaku ke belakang Nadine. Di ujung lorong, berdiri seorang pria. Tinggi, tubuhnya terbungkus mantel gelap. Rambut hitamnya jatuh sedikit menutupi mata. Ia tampak tidak asing. Mata Aurelia membesar. Itu dia, sosok dari mimpinya. Pria itu menatapnya balik. Tatapannya dalam, intens, seakan menembus kulit, daging, dan langsung menyentuh jiwanya. Tidak ada senyum, tapi ada sesuatu di balik ekspresinya, obsesi. Pengenalan, penantian. Aurelia tersentak mundur tanpa sadar. "Rel, kau kenapa?" Nadine berbisik. "Aku." Ia menelan ludah. "Aku kenal dia." Padahal itu mustahil. Mereka tak pernah bertemu di dunia nyata, kan? Pria itu tidak bergerak, tidak berkedip, tapi wajahnya menunjukkan sesuatu yang membuat Aurelia gemetar. Kelegaan, seolah ia akhirnya menemukan apa yang hilang. Dan kemudian, yang membuat jantung Aurelia nyaris berhenti. Pria itu mengangkat tangan, perlahan, dan mengisyaratkan agar Aurelia mendekat. Aurelia memutuskan berbalik dan pergi secepat mungkin. Napasnya terputus-putus. "Rel, hei, tunggu," seru Nadine. Namun, langkah Aurelia hanya terhenti ketika ia sampai di studio seni lantai 3. Tempat itu biasanya ramai, tapi pagi itu kosong, hening, kecuali suara hujan di luar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya orang asing, mungkin ia cuma paranoid. Tapi saat ia menyalakan lampu studio, "Jadi kau menjauh dariku." Aurelia menjerit kecil dan berbalik. Pria itu berdiri di sudut ruangan, seolah bayangan gelap itu berubah menjadi manusia.
Bagaimana dia bisa berada di sini? Tidak ada suara pintu. Tidak ada langkah kaki. Jangan takut, katanya lembut. Suaraku. Kau sudah mengenalnya. Aurelia mundur. Punggungnya menabrak meja kayu. Kakau, siapa? Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di ruangan terasa berat dan hangat sekaligus. Ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya. Energi gelap yang memikat sekaligus menakutkan. Aku Rael, katanya. Dan kau, Aurelia, kau telah memanggilku selama bertahun-tahun. Aurelia menggeleng. Aku tidak pernah. Tentu saja kau tidak sadar. Rael tersenyum tipis. Senyum yang tidak sepenuhnya manusia. Aku terhubung dengan emosi manusia. Tapi milikmu, berbeda. Tatapannya jatuh ke bekas gelap di kulit Aurelia. Ia mengulurkan tangan. Hampir menyentuh. Aku yang meninggalkan itu. Aurelia terbelalak. Aku datang dari kegelapan yang kau bangunkan. Aurelia, bisik Rael. Dan aku tidak akan pergi lagi. Di mata Rael, ada sesuatu yang lebih dari sekadar obsesi. Ada rasa memiliki. Dalam bentuk tergelapnya. Bab 3. Rahasia yang terbelah. Studio seni terasa lebih kecil ketika Rael berdiri begitu dekat. Aurelia bisa merasakan hawa dingin dan panas yang aneh dari tubuhnya. Seolah api dan kabut berputar di bawah kulitnya. Ia menelan napas tajam. Jangan sentuh aku. Rael berhenti. Bukan karena takut. Lebih seperti ia menahan dorongan yang sangat kuat. Aku tidak ingin menyakitimu, katanya pelan. Meski itu bisa terjadi tanpa sengaja. Aurelia merinding. Jadi kau apa sebenarnya? Rael menundukkan kepala. Seakan mencari kalimat yang cukup ringan untuk tidak menakuti. Dan cukup jujur untuk tidak menghancurkan kepercayaannya. Aku lahir sebagai manusia. Ia mengangkat pandangan. Mata gelapnya memantulkan cahaya lampu seperti obsidian basah. Tapi kutukan membuatku menjadi sesuatu yang lain. Ia mengulurkan tangan. Sekali lagi. Ia menahan diri sebelum menyentuh Aurelia. Kegelapan hidup dari emosi, dari rasa takut, marah, rindu, dan cinta. Tatapannya menusuk, dan aku terikat dengannya. Ia bernafas melalui diriku. Aurelia merapat ke meja. Tangan gemetar memegang pinggirnya. Lalu, kenapa aku? Rael mendekat, begitu dekat sehingga napasnya menyentuh wajah Aurelia. Hangat, kontras dengan aura dingin tubuhnya. Kau berbeda, kau punya cahaya, dan luka yang memanggilku sejak lama. Aurelia tersentak. Aku tidak pernah memanggil siapapun. Tidak dengan kata-kata, bisik Rael. Namun dengan hati. Aurelia membuka mulut untuk membantah. Tapi Rael tiba-tiba memejam mata. Tubuhnya tegang. Ia menahan dada. Wajahnya menahan rasa sakit tak kasat mata. Rael, Aurelia bertanya refleks. Rael meraih pinggiran meja. Napasnya memburu. Ada orang lain yang sedang diambil. Suaranya dalam, berat, hampir mendesis. Aku bisa merasakannya. Aurelia memucat. Yang hilang dari kampus, itu ulahmu. Rael menatapnya lama. Tatapannya bukan marah, bukan tersinggung. Lebih seperti sedih. Jika aku menginginkan emosi, katanya pelan. Aku tinggal menyentuhmu saja, Aurelia. Emosimu cukup untuk membuatku hidup berabad-abad. Aurelia membeku. Rael melangkah lebih dekat. Kedua tangannya menahan meja di sisi tubuh Aurelia. Memerangkapnya di antara dia dan dinginnya ruangan. Tapi keterperangkapannya bukan hanya fisik. Melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Tapi aku tidak akan menyentuhmu, bisiknya. Bukan sebelum kau mengizinkan. Ada bahaya dalam suaranya. Ada kejujuran. Ada ketertarikan yang gelap namun nyata. Aurelia merasa jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut Rael bisa mendengarnya. Lalu pintu studio berderak, lampu berkedip. Rael membalikkan tubuhnya cepat. Tatapannya berubah tajam seperti binatang yang siap menyerang. Ada sesuatu yang mengikutimu, katanya. Aurelia memegangi dada. Apa? Tenang. Rael berdiri di depannya. Melindungi. Meski aura kelamnya menggema keras. Aku tidak akan membiarkan kegelapan lain menyentuhmu. Aurelia menatap punggung Rael. Untuk pertama kalinya sejak bertemu dia, ia merasa lebih aman di balik kegelapan seseorang daripada dalam terang miliknya sendiri. Bab 4. Bayangan yang memakan jiwa. Pintu studio kembali berderak. Kali ini lebih keras, seperti ada sesuatu yang menggaruk dari sisi lain. Aurelia menahan napas.
Rael berdiri sedikit menunduk. Tubuhnya tegang. Seakan ia mendengar sesuatu yang tidak dapat ditangkap telinga manusia biasa. Apa itu? Aurelia berbisik. Rael tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat tangannya. Telapak menghadap pintu. Udara di ruangan berubah, dingin, padat, seperti tekanan air laut menekan dari segala arah. Aurelia, nada suaranya rendah, memerintah. Jangan dekati pintu apapun yang terbuka malam ini. Bahkan jika seseorang memanggil namamu. Suara dari balik pintu berubah. Kini terdengar seperti seseorang atau sesuatu yang mencoba meniru suara manusia. Rel. Iya. Aurelia menutup mulut dengan tangan. Gemetar. Itu suara manusia, tapi tidak tepat. Seperti pita suara yang diseret melalui kegelapan lalu dipaksa berbicara kembali. Apa itu memanggil aku? Suaranya bergetar. Rael menoleh setengah ke arahnya. Makhluk yang dibuang ke kegelapan. Mencium emosimu. Tatapannya meredup. Mereka selalu lapar. Lapar? Apa? Rael mendekat. Satu langkah saja. Dan dunia di sekitar Aurelia menghilang. Ada sesuatu dalam tatapan Rael. Konflik. Kesedihan. Dan juga rasa memiliki yang intens. Lapar akan yang menjadikanmu hidup, Aurelia. Rasa takutmu, luka lamamu, dan cintamu. Wajah Aurelia memanas meski ruangan sedingin es. Kau bicara seakan, aku bisa merasakan semuanya, bisik Rael. Terutama ketika kau takut kehilangan seseorang. Aurelia terdiam, detak jantungnya, entah kenapa, terhubung dengan emosinya yang tak ia ucapkan. Tiba-tiba sesuatu menghantam pintu dari luar. Studio bergetar, lampu berkedip hingga mati total. Aurelia menjerit kecil, gelap menyelimuti segalanya. Begitu pekat hingga ia tak bisa melihat tangannya sendiri. Rael, tidak ada jawaban, hanya suara napas, 2 langkah di depannya. Sesuatu lain mendesis dari balik pintu. Lalu tangan hangat menyentuh pipinya. Aku di sini, suara Rael. Rendah, stabil. Aurelia mengembuskan napas lega, tapi kenapa lampunya? Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, garis cahaya tipis berwarna biru merah gelap muncul dari tangan Rael. Aura itu mengalir pelan, seperti asap bercahaya, menerangi sebagian wajahnya. Mata Aurelia membesar. Apa itu? Kekuatanmu. Rael tidak menatap cahaya itu. Matanya hanya terpaku pada pintu. Kegelapan mengenali kegelapan. Katanya lirih. Tapi kau cahaya yang mereka ingin padamkan. Sesosok bayangan merayap dari celah pintu. Berbentuk seperti manusia, namun tidak punya wajah. Aurelia tersedak napas. Makhluk itu bergerak patah-patah. Seolah tulangnya tidak tersusun dengan benar. Dan ketika ia membuka mulutnya, hanya ada kegelapan pekat. Rael maju ke depan Aurelia. Aura gelap di tangannya menyala lebih terang. Jangan lihat matanya, kata Rael cepat. Kalau kau melihatnya, ia akan memakan ketakutanmu. Makhluk itu menyerbu, dan Rael, yang sejak tadi menahan dirinya, akhirnya melepaskan sebagian dari kekuatannya. Sinar gelap membelah udara, menghantam makhluk itu dan menghancurkannya menjadi debu bayangan yang menghilang begitu saja. Aurelia terduduk, tubuhnya lemas. Dadanya naik turun cepat, sok. Rael menoleh. Mata gelapnya kini tampak berbeda. Lebih liar, lebih haus. Aurelia, jangan takut. Aurelia menggeleng. Seharusnya aku takut. Seharusnya aku lari. Rael mendekat. Lututnya turun sejajar dengannya. Tapi kau tidak, katanya pelan. Ia mengusap pipi Aurelia dengan lembut, terlalu lembut untuk sosok setan gelap seperti dirinya. Sentuhannya dingin, namun justru membuat jantung Aurelia terasa hangat. Aku tidak mengerti. Aurelia berbisik. Kenapa aku merasa aman denganmu, padahal kau berbahaya? Rael tersenyum tipis. Senyum yang berbahaya untuk alasan yang berbeda. Itu karena kegelapan selalu mengenali pemiliknya. Ia menatap mata Aurelia dalam-dalam. Dan aku sudah terikat padamu jauh sebelum kau mengenalku. Aurelia tidak bisa mengalihkan pandang. Apa artinya itu untukku? Rael menyentuh bibirnya sebentar dengan jarinya. Itu berarti, Aurelia, nafas pertamamu sudah menentukan takdirmu. Dan aku adalah kegelapan yang lahir karena kau. Bab 5. Tarikan yang tak bisa diingkari. Hujan semakin deras ketika Aurelia dan Rael keluar dari studio. Ia masih bisa merasakan sisa ketakutan,
tetapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadanya berdebar tak wajar. Rael berjalan setengah langkah di depannya, seolah setiap tetes air hujan adalah ancaman. Pundaknya tegang. Sorot matanya gelap seperti malam tanpa bulan. Aurelia tidak tahu apakah ia harus merasa terlindungi atau terancam. Di bawah kanopi kampus, Aurelia berhenti di bawah kanopi, mencoba menenangkan diri. Hujan turun seperti tirai kaca yang memisahkan mereka dari dunia luar. Rael menoleh. Kau gemetar. Aku habis melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Aurelia membalas. Napasnya masih tercekat. Kau benar-benar bukan manusia. Wajah Rael tidak menunjukkan rasa tersinggung. Justru, seperti ia sudah siap mendengar itu. Aku bukan makhluk yang diciptakan untuk dunia ini, katanya. Tapi aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Aurelia mendongak. Kenapa aku? Kenapa kau begitu terikat padaku? Rael diam beberapa detik, diam yang membuat udara di antara mereka terasa tebal. Syarat makna. Emosi manusia biasa hanya setetes air bagiku, katanya perlahan. Tapi emosi milikmu. Ia mendekat. Jarak di antara tubuh mereka tinggal beberapa inci. Lautan. Aurelia membeku. Kata-kata itu terasa terlalu intim, terlalu telanjang. Rael. Suaranya nyaris bisikan. Rael memejamkan mata sejenak, seolah menahan diri. Kau membuatku kuat dan lemah sekaligus. Ia mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya menyentuh rahang Aurelia. Sangat lembut. Seakan takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Sentuhan itu mengirimkan kejutan hangat hingga ke punggungnya. Aku tidak boleh menyentuhmu terlalu lama. Rael berbisik. Bukan saat aku seperti ini. Seperti apa? Aurelia menahan napas. Rael membuka mata. Sorotnya, lapar. Bukan lapar yang fisik, tapi lapar yang emosional. Primal. Obsesi yang tampak menggerogoti kendalinya. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Aurelia merasakan wajahnya memanas. Jantungnya memukul keras. Rael memperhatikan setiap reaksi itu. Dan jelas, ia merasakannya juga. Kau tidak mengerti betapa kuatnya tarikan antara kita. Rael melanjutkan. Kalau aku kehilangan kendali, buktikan kau bisa menahannya. Aurelia memotong. Tanpa sadar, Rael terdiam. Kilatan bahaya muncul di matanya. Kau tidak tahu apa yang kau minta. Aurelia menelan ludah. Mungkin tidak, tapi aku mau tahu. Hening. Hanya suara hujan. Rael mendekat. Begitu dekat hingga napas mereka bercampur. Tapi tepat sebelum bibirnya menyentuh milik Aurelia, ia menjauh mendadak. Rahangnya mengeras. Ada seseorang datang. Suara langkah terburu-buru mendekat. Aurelia menoleh. Nadine. Rel. Nadine berteriak dari ujung lorong. Napas memburu. Aku sudah cari-cari kau. Ada yang mau bicara denganmu. Dari pihak kampus. Mereka tanya tentang mahasiswa yang hilang itu. Dan katanya kau mungkin orang terakhir yang melihatnya. Aurelia membeku. Rael menatapnya dengan sorot yang sulit ditebak, antara protektif dan gelap. Mereka mulai mencurigaimu. Rael berkata datar. Kegelapan yang mengikuti kita membuatmu terlihat bersalah. Aurelia merasa perutnya mengencang. Aku harus jelaskan semuanya. Tidak, Rael menggeleng. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Aurelia menghela napas putus asa. Rael, aku manusia. Aku harus menjalani hidupku. Rael menatapnya lama, dan berat. Seakan tarikan itu menyakitinya. Aku tidak suka dunia ini menyentuhmu, katanya akhirnya. Tapi jika kau pergi, aku akan tetap di dekatmu. Nada itu bukan ancaman, bukan pula janji lembut. Itu takdir yang diucapkan. Aurelia menggigit bibir. Kenapa kau sedekat ini denganku? Rael berjalan pelan, mendekat lagi. Tatapannya intens, tak berkedip. Karena emosimu memanggilku, karena kegelapan memilihmu, dan karena ia mencondongkan wajahnya, hampir menyentuh bibirnya. Aku tidak bisa lagi melepaskanmu, Aurelia. Aurelia merasa tubuhnya lemah oleh satu kalimat itu. Berhati-hatilah, lanjut Rael. Bukan hanya kegelapan yang mengincarmu. Manusia pun bisa berbahaya, terutama yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadine mendekat, melambai. Rael, cepat. Rael mundur selangkah, tetapi matanya tetap tertancap pada Aurelia, seakan menariknya meski tak menyentuh. Dan Aurelia
Merasakannya, tarikan itu, koneksi itu, ketakutan, dan keinginan yang semakin sulit ia sangkal. Bab 6. Mata yang mengawasi. Aurelia mengikuti Nadine menuju ruang administrasi fakultas. Langkahnya berat, bukan hanya karena ketakutan, tapi karena ia bisa merasakan sesuatu di belakangnya. Rael masih mengikutinya, tak tampak, tapi terasa. Seperti bayangan yang menempel pada napasnya. Saat mereka melewati lorong panjang yang remang, Aurelia sesekali menoleh. Tidak ada siapapun, tapi hawa dingin samar yang selalu menandai kehadiran Rael, menempel di kulitnya. Atau mungkin itu hanya perasaannya. Atau mungkin tidak. Ruang administrasi. Lampu neon yang pucat menerangi ruangan itu. Di dalam, 2 staf kampus dan 1 pria berpakaian formal menunggunya. Pria itu berdiri, menatap Aurelia dengan sorot menilai. Saudari Aurelia Pramesti, tanyanya. Suaranya datar. Ya, saya Aditya Rahardian. Bagian keamanan kampus. Tatapannya tajam. Terima kasih sudah datang. Kami ingin menanyakan beberapa hal terkait hilangnya mahasiswa bernama Dimas Satriadi. Aurelia duduk, menggenggam kedua tangannya di pangkuan. Nadine berdiri di dekat pintu. Wajahnya cemas. Saudari Aurelia, Aditya mulai. Beberapa saksi melaporkan bahwa malam sebelum Dimas hilang, Anda sempat berada di area gedung seni sendirian. Betul, Aurelia menelan ludah. Ya, saya sedang mengerjakan tugas. Dan Anda melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan. Sesuatu, makhluk yang tidak berwajah. Kegelapan merayap. Rael menghancurkan bayangan itu. Aurelia menunduk. Tidak, saya hanya sendirian. Aditya mengetukkan jarinya di meja. Kami menemukan sesuatu di lokasi terakhir Dimas terlihat. Ia membuka folder. Menarik foto, Aurelia hanya sempat melihat kilasan bayangan gelap yang kabur di latar belakang. Kami pikir, seseorang ada di sana, kata Aditya. Dan entah kenapa, Anda selalu berada dekat lokasi kejadian. Aurelia merasa punggungnya dingin, seolah tatapan Aditya bukan sekadar curiga, tapi menuduh. Maaf, Aurelia berkata pelan. Tapi apa maksud Anda? Anda pikir saya terlibat? Aditya tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia memiringkan kepala, seperti seseorang yang menyaksikan hewan liar yang sedang ketakutan. Bukan begitu, katanya akhirnya. Tapi saya rasa Anda tahu sesuatu yang tidak Anda katakan. Aurelia menelan ketakutan yang ingin keluar sebagai panik. Lalu tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip. Sekali, 2 kali, 3. Aurelia tahu apa artinya. Rael ada di dekat sini. Frustrasi, liar, gelap. Aditya menatap lampu. Merengut. Pemadaman lagi. Sejak mahasiswa hilang, hal-hal aneh terus terjadi. Aurelia meremas pangkuannya. Bolehkah saya pergi sekarang? Aditya menatapnya lama. Terlalu lama. Baik, tapi kami akan memanggil Anda lagi jika ada perkembangan. Aurelia berdiri. Hampir terburu-buru keluar dari ruangan. Lorong kampus. Setelah interogasi, hujan mereda menjadi gerimis. Lorong sunyi, kecuali hembusan angin yang membawa aroma tanah basah. Aurelia memejamkan mata sebentar. Rael, bisikannya keluar tanpa ia sadari. Dan seperti bayangan yang diberi perintah, ia muncul. Rael berdiri hanya beberapa meter darinya. Aura gelapnya menurun. Tapi matanya, terlalu terang, terlalu tajam. Kau berbohong kepada mereka, katanya tanpa preambule. Aurelia menghela napas. Aku tidak bisa bilang yang sebenarnya. Mereka tidak akan percaya. Rael mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin pekat. Mereka mencurigaimu. Jika mereka menyentuhmu. Suara Rael menurun menjadi nada berbahaya. Aku akan menghancurkan mereka. Aurelia terbelalak. Jangan bicara begitu. Mereka manusia. Rael berhenti tepat di depan Aurelia. Ia menurunkan suaranya. Intens, lembut namun menindas. Dan kau pikir aku peduli pada mereka? Yang penting bagiku hanya satu. Ia menyentuh dagu Aurelia dengan 2 jari, mengangkat wajahnya. Sentuhan itu membuat napas Aurelia terputus. Kau, Aurelia tersentak pelan. Rael, kau tidak boleh. Tidak boleh apa? Rael mendekat, hadir saat kau takut, saat kau disudutkan, saat kau membutuhkan sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak bisa sebutkan. Aurelia menggigit bibir. Salah langkah. Karena tatapan Rael turun ke bibirnya. Dan gelap itu bergolak.
Kau membuatku ingin melanggar batas, ujar Rael perlahan. Batas yang kupasang sendiri. Aurelia menatapnya. Jantung berpacu cepat. Kalau begitu, jangan dekat-dekat. Rael tersenyum kecil, senyum berbahaya. Kalau aku menjauh, kau tidak akan memintaku kembali. Aurelia terdiam, karena tidak ada jawaban yang benar. Rael menghela napas panjang. Wajahnya mendekat ke telinganya. Suaranya panas dan dingin sekaligus. Berhati-hatilah, Aurelia. Ada mata lain yang mengawasimu. Dan mereka bukan milikku. Aurelia menegang. Siapa? Rael mundur satu langkah. Sorotnya gelap. Manusia yang tidak seharusnya tahu apapun tentangmu. Bab 7. Rahasia yang mulai terkuak. Aurelia pulang dengan langkah cepat. Hujan sudah berhenti. Tapi udara masih lembab. Dan malam terasa terlalu senyap, seolah dunia menahan napas. Ia memeluk tasnya erat. Mencoba mengusir rasa tidak nyaman yang menempel sejak interogasi. Bukan karena Aditya, bukan karena kecurigaan kampus, tapi karena kata-kata Rael. Ada mata lain yang mengawasimu. Aurelia tidak tahu mana yang lebih menyeramkan, manusia atau bayangan. Di depan gedung apartemen, Aurelia berhenti. Ada seseorang berdiri di seberang jalan. Siluet gelap, tegap, berdiam seperti patung. Tidak bergerak, tidak berbicara, tidak terlihat seperti Rael. Aurelia meneguk ludah. Siapa itu? Saat mobil melintas, bayangan itu menghilang. Seolah tidak pernah ada. Aurelia mengusap wajah. Mungkin cuma halusinasi. Atau mungkin tidak. Di dalam apartemen, Aurelia masuk. Menyalakan lampu. Lalu menutup pintu. Ia bersandar pada pinta. Akhirnya, sedikit aman. Hening. Kamar kecilnya terasa normal. Ia menaruh tas. Meletakkan ponsel. Dan menjatuhkan diri ke sofa. Tapi sesuatu berbeda. Udara sedikit lebih dingin. Seperti ada kehadiran yang tidak terlihat. Rael, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Aurelia berdiri. Berjalan pelan ke jendela. Di luar hanya lampu jalan. Kekuningan, lembut. Tiba-tiba suara terdengar di belakangnya. Aku menahan diri untuk tidak masuk tanpa izin. Aurelia menoleh cepat. Rael berdiri bersandar pada rak buku. Bagaimana ia masuk tanpa suara? Ia tidak lagi bertanya. Aku tidak memanggilmu, kata Aurelia. Napasnya masih tersengal. Rael mendekat. Malam ini, aku tidak menunggu panggilanmu. Sorot matanya liar. Lebih gelap dari biasanya. Namun juga penuh kekhawatiran. Kau diikuti. Rael melanjutkan. Aurelia membeku. Jadi, bukan imajinasiku. Tidak. Rael memiringkan kepala. Mendekat. Orang itu bukan bayangan. Ia manusia. Siapa? Kenapa dia mengawasiku? Rael tidak menjawab langsung. Ia meraih dagu Aurelia. Memiringkannya sedikit. Seakan memastikan ia baik-baik saja. Aku bisa merasakan niat orang itu. Ia ingin mengambil sesuatu darimu. Bukan tubuh. Bukan nyawamu. Rael menatapnya dalam. Tapi kebenaran. Aurelia menggigit bibir. Kenapa aku selalu dikaitkan dengan hal-hal ini? Kenapa aku? Rael diam. Lebih lama dari biasanya. Sebelum akhirnya mengatakan. Karena kau tidak sepenuhnya manusia biasa. Aurelia membeku. Apa maksudmu? Rael menurunkan tangannya dari dagu Aurelia. Ke dadanya. Tepat di atas jantung. Cahaya dalam dirimu. Bukan cahaya manusia. Itu sebabnya aku terikat padamu. Itu sebabnya kegelapan lain mengincarmu. Itu sebabnya manusia tertentu mulai curiga. Aurelia mundur selangkah. Tubuhnya gemetar. Aku, apa yang aku punya? Apa yang kau lihat dari aku? Rael menyentuh sisi wajahnya. Jari-jarinya dingin namun lembut. Apa yang kulihat? Ia mendekat. Suaranya turun menjadi nada rendah yang merayap ke kulit. Aku melihat jiwa yang lahir dari cahaya. Tetapi membawa luka sekelam malam. Aku melihat kekuatan yang bahkan kau sendiri tidak tahu. Aku melihat seseorang yang bisa menghancurkanku atau menyelamatkanku. Aurelia terdiam. Napasnya terputus. Rael condong lebih dekat. Perlahan, intens, hingga bibirnya hampir menyentuh bibir Aurelia. Hanya jarak selebar napas. Dan itu, suara Rael nyaris bergetar, adalah alasan aku tidak bisa menjauh darimu. Aurelia hampir menutup mata. Tapi tiba-tiba, suara ketukan keras menghantam pintu apartemen.
Duk, duk, duk. Aurelia tersentak. Rael langsung berdiri di depannya. Posisi melindungi, bahunya menegangkan aura gelap yang mulai bergejolak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Menuntut, Aurelia Pramesti. Suara laki-laki, tajam. Aurelia mengenal suara itu. Aditya, dari keamanan kampus. Rael menoleh perlahan. Tatapannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari malam. Dia datang terlalu cepat, katanya. Dan dia tidak datang sebagai petugas kampus. Aurelia merasa jantungnya turun ke perut. Kau tidak boleh membukakan pintu. Rael berbisik. Jika kau melakukannya, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan mematahkan seseorang malam ini. Aurelia menatap Rael. Tatapan Rael, intens, posesif, dan sepenuhnya siap merusak dunia demi melindunginya, membuat napasnya hampir berhenti. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras, lebih memaksa. Aurelia, buka pintunya. Bab 9. Ciuman yang berdarah. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Rafael masuk ke kamar Elara tanpa suara. Bukan menerobos, bukan memaksa, hanya muncul. Seperti bayangan yang terlalu terbiasa menempel pada cahaya pemiliknya. Elara duduk di tepi ranjang. Jantungnya masih belum stabil sejak percakapan mereka di perpustakaan rahasia. Ada amarah, ada ketakutan, ada sesuatu yang lebih gelap lagi, yang ia benci akui, kerinduan. Rafael bersandar pada pintu, mengamati setiap helaan napasnya. Kenapa kau menghindariku? Elara menegakkan tubuh. Karena aku tidak ingin menjadi boneka di tanganmu. Rafael tertawa kecil, pelan, namun tidak ada bahagia di dalamnya. Boneka, Elara. Kalau itu yang kuinginkan, aku tak perlu bernegosiasi atau menahan diri. Langkah Rafael menghampiri, perlahan seperti pemangsa yang memberi mangsanya kesempatan terakhir untuk lari. Elara tak bergerak, atau mungkin, tubuhnya menolak untuk lari darinya. Saat Rafael berdiri hanya sejengkal di depannya, ia menunduk. Jari-jarinya mengangkat dagu Elara, lembut namun penuh kepemilikan. Aku marah padamu. Elara berbisik. Aku tahu. Rafael menjawab. Dan tetap saja, kau memanggilku ke sini. Aku tidak memanggilmu. Hatimu memanggilku. Elara hendak memprotes. Namun Rafael sudah menutup jarak di antara mereka. Bibirnya menyentuh bibir Elara. Bukan ciuman lembut. Bukan pula serangan brutal. Ini sesuatu di antaranya. Rindu yang ditekan. Kemarahan yang tak terucap. Dan rasa ingin memiliki yang tak terkendali. Elara mendorongnya, separuh hati. Rafael, aku tidak akan menyakitimu. Bisik Rafael, kecuali kau memintanya. Elara membeku, ada sesuatu di matanya. Gelap, mengancam. Namun anehnya, menenangkan. Tangan Rafael bergerak ke pinggang Elara, menariknya lebih dekat. Napas mereka bertabrakan, memanas, mengusik kewarasan keduanya. Ciuman kedua terjadi tanpa peringatan, dalam, menuntut, membuat lutut Elara melemah. Namun di tengah intensitas itu, ada sesuatu yang membuat Elara tersentak. Setitik darah jatuh ke bibirnya, bukan miliknya. Rafael mundur sedikit, sudut bibirnya robek, hal yang seharusnya mustahil bagi makhluk sekuat dirinya. Tapi luka itu tidak sembuh. Elara terbelalak. Apa yang terjadi padamu? Rafael tak menjawab. Sorot matanya berubah. Bukan lagi obsesi, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Takut. Elara. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ada yang mencoba mengikatku, mengambilku darimu. Apa maksudmu? Rafael meraih wajah Elara, seolah memastikan ia benar-benar ada di depan matanya. Aku diincar, dan satu-satunya cara mereka bisa menyakitiku adalah melalui dirimu. Darah kembali menetes dari bibir Rafael. Mulai malam ini, kau tidak boleh jauh dariku. Sekalipun, Elara menatap Rafael, makhluk paling berbahaya di kerajaan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya rapuh. Namun bahaya yang mendekat, justru membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bab 10. Tanda kepemilikan. Malam itu turun dengan cepat, seolah langit sengaja menutup dirinya agar apapun yang terjadi di dalam kamar Elara tidak disaksikan bintang manapun. Rafael duduk di sofa panjang. Tubuh tegapnya tertelungkup ke depan. Kedua siku bertumpu pada lutut. Ia jarang terlihat setegang ini. Elara berdiri beberapa langkah dari sana, memeluk lengannya sendiri.
Rafael, siapa yang mencoba mengikatmu? Bukan seseorang. Rafael mengangkat kepalanya perlahan. Sesuatu, aura di ruangan berubah. Seperti udara mengerut di sekelilingnya. Elara bisa merasakan tekanan itu di seluruh tubuh. Misterius, kuno, berbahaya. Makhluk gelap dari dunia bawah. Mereka hanya bisa menarikku jika aku lemah. Dan satu-satunya alasan aku melemah adalah tatapannya menancap pada Elara. Karena kau, Elara mengerjap. Karena aku peduli padamu lebih dari yang diperbolehkan bagi makhluk sepertiku. Jantung Elara berdebar keras. Tapi Rafael bangkit sebelum ia bisa meresapinya. Dalam 2 langkah, ia sudah berada tepat di hadapannya. Aku harus melakukan sesuatu agar mereka tak bisa lagi menggapaimu. Melakukan apa? Rafael terdiam cukup lama hingga Elara merasa napasnya sendiri terdengar begitu keras. Kemudian tangan besar Rafael terangkat, menyibak rambut Elara ke belakang. Memberimu tanda. Tanda? Apa? Rafael menempelkan dahinya pada Elara. Napasnya berat. Tanda kepemilikan. Tanda yang melindungi. Dan mengikat. Elara menoleh sedikit. Mencoba menghindari tatapan intens itu. Rafael, aku bukan milikmu. Bukan karena kau milikku. Rafael menyela lembut namun dalam. Tapi karena aku ingin memastikan kau tetap hidup. Tangannya bergerak ke sisi leher Elara. Tepat di bawah telinga. Sentuhan hangat itu membuat Elara menggigil. Aku tidak akan melukaimu. Katanya rendah. Tapi kau harus mengizinkannya. Elara menelan ludah. Dan kalau aku tidak mengizinkan. Rafael menghela napas. Menahan diri dengan susah payah. Kalau kau tidak mengizinkan, aku tetap akan menjagamu. Tapi kau akan terluka. Dan itu akan menghancurkanku. Elara terdiam. Ada ketakutan. Ada hasrat. Ada sesuatu yang tak ingin ia akui. Ini hanya sebuah tanda. Elara. Rafael melanjutkan. Suaranya berubah hampir seperti bisikan manis yang menyesatkan. Tidak akan menyakitimu. Hanya hangat. Dan sedikit mengikat takdir kita. Elara mendongak. Menatap mata hitam Rafael yang berkilat seperti api terselubung. Bagaimana caranya? Tanya Elara akhirnya. Pelan. Rafael menahan napas sejenak. Seolah tidak percaya ia mendengar kata itu. Kemudian bibirnya bergerak. Sedikit terangkat dalam senyuman penuh bahaya dan rasa lega. Biarkan aku menunjukkan. Ia menunduk perlahan. Besar. Manusia bisa menduga Rafael akan mencium bibirnya lagi. Tapi tidak. Rafael menurunkan wajahnya ke leher Elara. Dan bibirnya menyentuh kulitnya dengan ciuman nyaris tak terasa. Lebih lembut daripada udara malam. Ciuman pertama itu hangat. Ciuman kedua. Lebih dalam. Membuat Elara memejamkan mata. Dan pada ciuman ketiga, kulit Elara berdenyut hebat. Cahaya hitam merah tipis muncul sejenak, melingkar seperti simbol kuno. Hangat, intens, membuat napasnya tersambar. Elara meraih bahu Rafael. Bukan menolak, tapi karena lututnya lemas. Rafael menarik diri perlahan. Bibirnya masih dekat dengan kulit Elara. Itu tandaku. Suaranya rendah, hampir menggeram. Sekarang, mereka tak bisa menyentuhmu tanpa melawan aku. Elara membuka mata, masih terengah. Apa yang berubah sekarang? Rafael mengangkat wajahnya, menatapnya dengan sesuatu yang tampak seperti rasa memiliki, ketakutan, dan kelegaan yang bercampur jadi satu. Segalanya, Rafael menyentuh simbol di leher Elara yang masih terasa hangat. Mulai malam ini, takdir kita sudah terikat. Bab 11. Rasa yang tak seharusnya. Rafael belum menjauh, tangannya masih berada di sisi wajah Elara. Ibu jarinya menyapu lembut kulit di bawah mata gadis itu seolah menyentuh sesuatu yang rapuh, sesuatu yang ia tak berani lepas, meski hanya sedetik. Elara mengusap lehernya pelan, tanda itu masih terasa hangat, berdenyut lembut seperti jantung kedua yang mengikuti ritme napas Rafael. Ada yang berbeda, bisik Elara. Rafael tersenyum tipis, senyum yang tidak dimaksudkan untuk menenangkan. Tetapi lebih seperti pengakuan jujur dari seorang iblis yang tak bisa lagi menyembunyikan dosanya. Tentu berbeda. Kau merasakan emosiku sekarang. Elara tersentak. Apapun yang kurasakan, sedikitnya akan mengalir padamu. Kau akan tahu saat aku marah. Saat aku terluka. Rafael menunduk. Tatapannya menusuk. Atau saat aku menginginkanmu. Wajah Elara memanas. Rafael. Ia mundur 2 langkah. Tapi Rafael mengikutinya dengan langkah perlahan.
Sikapnya tidak memaksa, yang membuat Elara gemetar justru sebaliknya. Rafael terlihat terlalu sabar, terlalu yakin, seolah ia tahu Elara tidak benar-benar ingin menjauh. Aku tidak memintamu untuk membalas apapun, kata Rafael lembut. Tapi sekarang, aku tak bisa lagi membohongimu. Kau bisa merasakannya, bukan? Elara membuka mulut untuk menyangkal. Tapi tiba-tiba ada gelombang panas di dadanya, bukan miliknya. Intens, dalam, mengguncang. Itu, Rafael, hasrat Rafael, terasa seolah tangan tak terlihat merayap di sepanjang tulang belakangnya. Elara memegang dada, terengah. Apa ini? Bisiknya. Rafael mendekat. Aku sudah bilang. Elara terdiam saat Rafael mengangkat tangannya dan, tanpa menyentuh, hanya menaruh telapak di atas jarak kosong antara tubuh mereka. Gelombang panas itu menguat, rasa rindu, kepemilikan, dan hasrat yang murni, mengalir langsung ke tubuh Elara seperti arus listrik lembut. Dan itu membuatnya hampir bersandar pada dinding. Rafael, hentikan, Elara memohon pelan. Aku tidak melakukan apa-apa. Nada suaranya nyaris mengusap kulit. Itu tubuhmu yang merespons emosiku. Berarti kau, Elara menelan ludah. Suaranya bergetar. Kau sedang menginginkanmu. Rafael menyelesaikan dengan nada datar namun dalam. Selalu, napas Elara tercekat. Ia merasa tubuhnya sendiri tidak lagi sepenuhnya di bawah kendali. Tidak, bukan karena Rafael menguasainya, tapi karena ikatan itu membuat kejujuran emosinya sendiri tak bisa disembunyikan. Rafael meraih pinggang Elara, perlahan, seperti memberi kesempatan untuk mundur. Elara tidak mundur. Jika aku tidak bisa mengendalikan perasaanku sekarang, Elara berbisik, apa yang akan terjadi? Maka aku akan mengendalikan untuk kita berdua. Rafael mendekatkan wajahnya. Bibirnya nyaris menyentuh pipi Elara. Dan itu jauh lebih aman daripada kau mencoba melawannya. Elara memejamkan mata sejenak, menggigit bibirnya. Kenapa kau begitu yakin aku akan membiarkan semua ini? Tanya Elara. Berusaha terdengar kuat. Rafael tersenyum kecil. Karena meski kau takut padaku, kau lebih takut ketika aku pergi. Elara membuka mata. Dan Rafael tepat di sana. Menatapnya dengan intensitas yang membuatnya sulit bernapas. Tanda itu bukan hanya tentang melindungi. Rafael melanjutkan. Itu adalah pengakuan. Pengakuan apa? Elara bertanya. Hampir berbisik. Bahwa aku memilihmu. Rafael menunduk. Suaranya berubah rendah dan gelap. Dan aku tidak menyesalinya. Elara merasakan dadanya mengetat. Bukan oleh rasa takut. Saat Rafael hendak mencium keningnya. Tiba-tiba. Brak. Pintu kamar terbuka. Seorang penjaga masuk dengan napas terburu-buru. Tuan Rafael, ada serangan di gerbang timur. Makhluk bayangan. Jumlahnya banyak. Rafael memejamkan mata. Rahangnya mengencang. Emosi panas yang tadi mengalir ke Elara berubah menjadi dingin dan tajam dalam sekejap. Ketakutan, kemurkaan, dan satu hal yang lebih mencengkeram. Rasa protektif yang membara. Rafael berbalik ke Elara. Jangan keluar dari kamar ini. Apapun yang terjadi. Rafael, apapun. Ia meraih tangan Elara. Menekan cepat ciuman di telapak tangannya. Hangat, intens, dan sangat singkat. Kemudian ia menghilang dalam kilatan gelap. Meninggalkan Elara dengan jantung berdebar. Dan tanda di lehernya yang kini berdenyut keras. Seperti merespons bahaya yang semakin dekat. Bab 12. Asap dan bayangan. Begitu Rafael menghilang, ruangan mendadak terasa jauh lebih dingin. Seolah kehangatan yang tadi melingkari tubuh Elara ikut pergi bersamanya. Tanda di leher Elara berdenyut cepat. Sakit tidak sakit. Seperti detakan jantung kedua yang kepanikan. Rafael sedang marah. Itu bukan tebakannya. Itu rasa yang menyambar langsung ke dadanya. Elara mundur ke dekat dinding. Tangannya memegang leher. Apa ikatan ini harus sekuat ini? Bisiknya. Belum sempat ia menenangkan diri. Lantai kamar tiba-tiba bergetar. Suara dentuman terdengar dari luar. Bukan suara pedang. Bukan suara manusia. Tapi suara makhluk parau. Memekik seperti logam dicabik paksa. Elara mendekati jendela. Menarik tirai sedikit. Langit malam di luar seperti terbelah oleh asap hitam. Api kecil membara di beberapa titik. Gerbang timur terlihat kacau. Apa itu? Ia menahan napas. Di kejauhan, sosok-sosok bayangan bergerak cepat. Bentuknya samar, seolah tidak solid. Gelap seperti kabut.
namun bergerak seperti makhluk hidup. Saat salah satu bayangan menerjang penjaga, Elara menutup mulut, menahan jeritan. Makhluk dunia bawah, rasa dingin menjalari kulitnya, tanda di lehernya semakin panas. Ia merasakan ledakan emosi Rafael, amukan, dorongan untuk membunuh, dan ketakutan akan satu hal. Dirinya, tiba-tiba pintu kamar Elara bergetar keras. Brak, Elara memundurkan diri cepat. Rafael, panggilnya. Ragu, tidak ada jawaban. Pintu kembali terdorong. Lebih keras, seolah sesuatu mencoba masuk. Elara menahan napas. Brak, brak, kali ini terdengar suara. Bukan suara manusia. Suara rendah, parau, seperti dua batu kasar bergesekan. Tidak, tidak, pergi. Elara mundur sampai punggungnya menempel pada dinding. Ketika pintu didorong lagi, sebuah tangan hitam panjang menembus celah kecil di bawah pintu. Kurus, jari-jari memanjang seperti cakar asap. Elara menjerit pelan, menutup mulutnya rapat-rapat. Makhluk itu berusaha meraih sesuatu dari bawah pintu, atau seseorang. Dan tanda di leher Elara terasa seperti terbakar. Tiba-tiba, Elara, suara Rafael terdengar dari kejauhan. Penuh kepanikan dan kemarahan yang memukul dadanya seperti gelombang. Tangan hitam di bawah pintu meronta liar, seolah merasakan Rafael mendekat. Lalu, suara itu muncul, bisikan dingin yang tidak keluar dari mulut manusia. Temukan dia, bawa miliknya. Elara gemetar hebat, tidak, bisiknya. Menahan napas. Dalam sekejap, pintu kamar terbanting terbuka, bukan oleh makhluk bayangan, tapi oleh kekuatan gelap Rafael. Rafael muncul di ambang pintu. Rambutnya acak-acakan, pakaian robek di beberapa bagian, dan aura gelap hitam merah mengelilingi tubuhnya. Matanya bersinar, bukan hitam seperti biasa, tapi merah pekat. Sepersekian detik setelah Rafael muncul, makhluk bayangan yang mencoba meraih Elara menjerit. Tubuhnya hancur seperti asap yang tertiup angin ganas. Elara berlutut, napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Rafael langsung menghampiri, berlutut di hadapannya. Kedua tangannya menggenggam wajah Elara. Elara, kau terluka. Suaranya parau, hampir pecah. Elara hanya bisa menggeleng, tapi air matanya menetes. Rafael menariknya ke dalam pelukan, erat, protektif, hampir menyakitkan. Aku hampir terlambat. Aku hampir. Rafael menggertakkan giginya, menahan amarah dan ketakutan. Perlahan, Elara membalas pelukannya. Aku baik-baik saja, Rafael. Rafael melepaskan pelukannya cukup untuk menatap wajah Elara. Matanya tetap merah, tanda emosinya belum stabil. Mereka menginginkanmu, katanya lirih. Karena aku telah memilihmu. Elara menelan ludah. Apa yang mereka inginkan dariku? Bukan darimu. Rafael mengusap pipinya. Mereka ingin menghancurkanku melalui kau. Elara membeku. Tanda yang kuberikan padamu hanya membuat mereka semakin agresif. Karena sekarang mereka tahu betapa berartinya kau bagiku. Rafael menunduk, menyentuhkan keningnya pada kening Elara. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Saat Rafael hendak bangkit, tanda di leher Elara menyala merah terang. Elara merasakan sesuatu. Bukan rasa Rafael, tapi sesuatu lain yang masuk melalui ikatannya. Suara berbisik, halus namun menusuk. Akan kuambil jantungmu, dan jantung Rafael akan menyusul. Elara membeku teror. Rafael memeluknya lagi, lebih erat. Terlambat, katanya gelap. Elara menatap Rafael dengan mata membesar. Apa maksudmu? Rafael menoleh ke pintu. Aura gelapnya meledak. Kita sudah tidak aman lagi. Dimanapun. Bab 13. Yang berbisik dari kegelapan. Rafael berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya menegang. Aura gelap mengalir dari kulitnya seperti kabut pekat. Mata merahnya menatap jauh ke lorong yang perlahan dipenuhi bayangan. Bayangan yang bergerak, berbisik, dan meneteskan kegelapan seperti darah hitam. Elara tetap di belakangnya, memegang ujung jubah Rafael tanpa sadar. Seluruh tubuhnya masih gemetar oleh bisikan yang menembus tanda di lehernya. Rafael, suara Elara nyaris tak terdengar. Seakan jika ia berbicara terlalu keras, sesuatu akan bangun dan langsung masuk ke tubuhnya. Rafael menoleh sedikit, cukup untuk melihat wajah Elara dalam cahaya redup. Jangan lepaskan aku, katanya rendah, gelap namun melindungi. Seberapapun besar ketakutanmu,
Jangan lepaskan. Elara mengangguk. Meski jantungnya seperti hendak robek. Dari lorong, suara tawa lirih terdengar. Bukan manusia. Bukan makhluk biasa. Tawa itu seperti suara anak kecil yang digabung dengan gema dari dasar sumur. Kemudian suara itu berbicara. Pewaris iblis. Kau bersembunyi di balik seorang gadis. Rafael mendesis rendah. Aura gelapnya bergetar. Keluar. Bayangan di lorong bergolak. Dari dalamnya, sepasang mata muncul, putih tanpa pupil. Namun menatap langsung ke arah Elara. Tubuh Elara menegang. Tanda di lehernya bersinar panas. Rafael langsung meraih Elara ke belakang tubuhnya. Satu tangan terulur ke depan. Jangan berani menyentuhnya. Tawa itu merayap di dinding. Bergema sampai ke lantai. Kami tidak ingin menyentuhnya. Belum. Elara memejamkan mata. Napasnya pendek dan putus-putus. Rafael. Aku mendengar mereka. Di kepalaku. Rafael memegang wajah Elara. Menatapnya dalam-dalam. Itu bukan suaramu. Itu mereka mencoba menembus ikatan. Jangan dengarkan. Bagaimana kalau aku tidak bisa menahannya? Aku akan menahannya. Rafael menegaskan. Nada suaranya berubah menjadi geraman rendah. Bayangan itu semakin menebal. Menciptakan wujud samar. Wujud tinggi, kurus, dengan tubuh seperti asap dan tangan panjang yang menggantung seperti rantai. Suara itu kembali terdengar. Ikatanmu melemahkannya. Rafael. Rafael merapatkan rahangnya. Kau tidak tahu apa-apa tentang ikatan kami. Ah, tapi kami merasakannya. Hasratmu, ketakutanmu, ketergantunganmu padanya. Elara menahan napas saat emosinya tercampur dengan Rafael. Ketegangan tajam. Rasa protektif membakar. Dan kilatan rasa bersalah. Dan gadis itu, ia mencemaskanmu lebih dari yang ia akui. Elara merasa panas di wajahnya. Tapi rasa itu bukan sepenuhnya miliknya. Rafael merasakannya juga melalui ikatan mereka. Rafael mundur selangkah, menyembunyikan Elara di belakangnya. Kalau kalian ingin aku, datangi aku. Bukan dia. Bayangan itu bergolak seperti angin beracun. Kami ingin jantungmu. Tapi kami ingin merobek jiwanya dulu. Karena kau memberinya tanda. Rafael menurunkan tangan. Aura gelapnya meledak. Memenuhi lorong. Kalau begitu kau harus melewati aku. Bayangan tertawa. Itulah tujuannya. Tiba-tiba angin dingin menerjang dari arah lorong. Keras. Tajam. Seperti ribuan serpihan kaca hitam. Rafael memeluk Elara. Membungkus tubuhnya dengan lengan dan aura gelapnya. Angin itu menghantam Rafael. Bukan Elara. Penuh suara jeritan samar makhluk lain yang menempel padanya. Rafael mengerang pelan. Tubuhnya bergetar. Rafael. Elara memegang wajahnya. Matanya melebar. Kau terluka. Darah hitam mengalir dari sisi bibir Rafael. Ia menghapusnya cepat dan mendesis. Mereka mencoba merobek auraku. Mereka tidak akan berhasil. Tapi Elara bisa merasakannya. Bukan karena ia melihat darah. Tapi karena tanda ikatan itu berdenyut keras. Memindahkan sebagian rasa sakit Rafael ke tubuhnya. Elara hampir jatuh ke lutut, menahan rasa perih yang seharusnya bukan miliknya. Rafael memegang pinggul Elara cepat, menahannya berdiri. Jangan, rasakan itu, tutup pikiranmu. Aku tidak bisa, ikatan ini, aku tahu. Rafael menunduk, napasnya berat. Kau belum terbiasa, kau terlalu manusia untuk menerima semuanya sekaligus. Tapi kau terluka karena aku. Tidak, Rafael meraih wajah Elara dengan kedua tangan, memaksanya menatap. Aku terluka karena mereka. Lorong kembali bergetar, bayangan itu menipis. Lalu menyatu menjadi satu wujud yang lebih mengerikan. Makhluk tinggi dengan wajah seperti retakan kaca. Suaranya berlapis-lapis. Tunjukkan padanya kebenaran. Rafael. Rafael mendesis. Tunjukkan bahwa cintamu padanya akan menghancurkannya. Elara membeku sepenuhnya. Cinta. Rafael memejamkan mata. Aura gelapnya berdenyut keras. Elara. Suara Rafael pecah. Untuk pertama kalinya. Tutup telingamu. Elara menggigit bibir. Kenapa? Karena mereka akan menggunakan apapun yang kurasakan untuk mematahkanku. Rafael menoleh ke lorong dengan tatapan penuh kebencian. Dan jika kau mendengar apapun dari mereka, kau akan lebih takut pada aku daripada pada mereka. Elara menelan ludah. Rafael, aku tidak takut padamu. Rafael menatapnya. Hening, bahaya, dan luka yang dalam. Itulah masalahnya. Bisik Rafael.
Kau seharusnya takut. Bab 14. Kebenaran yang selalu disembunyikan. Elara terpaku. Kata-kata Rafael menggantung di udara. Berat, gelap, dan membuat napasnya berhenti sejenak. Kau seharusnya takut. Rafael memalingkan wajah, memandang bayangan yang kini sudah sepenuhnya mengambil wujud menyerupai pria kurus tinggi dengan kulit pecah-pecah seperti kaca retak. Makhluk itu tak punya mulut, namun suara berlapis-lapis keluar dari celah di wajahnya. Katakan padanya, Rafael. Rafael tidak bergerak. Katakan siapa kau sebenarnya. Elara meraih lengan Rafael. Suaranya bergetar. Rafael, aku ingin tahu. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Rafael membuka mata perlahan. Dan tatapan merah itu bukan lagi hanya amarah atau proteksi. Ada rasa bersalah, rasa takut kehilangan. Dan itu jauh lebih menakutkan bagi Elara daripada kegelapan manapun. Rafael menahan napas. Aku tidak ingin kau tahu begini. Tidak saat mereka sedang menyerang. Tapi makhluk bayangan itu tertawa. Tawa patah, seperti kaca digores kuku. Tidak ada waktu yang baik bagi pewaris neraka untuk mengakui siapa dirinya. Bukan. Elara menegang. Pewaris, apa? Rafael menutup mata. Elara, tolong, mundur selangkah. Elara menggeleng. Tidak sampai kau menjelaskan. Bayangan itu melangkah maju. Baik, biar aku yang menjelaskan. Rafael mendesis. Aura gelapnya meledak. Jangan berani menyentuh pikirannya. Tapi satu kata telah lolos dari bibir makhluk itu. Membentur udara seperti mantra. Putra pengikat. Rafael mengangkat tangannya. Sekejap kemudian bayangan itu terlempar ke dinding oleh kekuatan gelap Rafael. Tubuhnya pecah menjadi asap hitam sebelum menyatu kembali. Elara tersentak. Putra, apa? Rafael membalas tatapannya. Rahang mengeras. Elara, jangan dengarkan mereka. Tapi itu benar, kan? Suara Elara perlahan pecah. Kau memang menyembunyikan sesuatu dariku. Rafael terdiam. Makhluk bayangan itu tertawa. Lalu menggumam. Dia tidak hanya makhluk gelap. Gadis kecil. Dia, diam. Suara Rafael merendah. Berubah hampir seperti gemuruh petir. Aura hitam menyelimuti tubuhnya. Tanah bergetar. Tapi Elara sudah melihat. Sudah merasakan ketakutan Rafael. Katakan. Bisik Elara. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan dariku? Rafael memejamkan mata sejenak. Sebelum akhirnya bicara. Pelan. Nyaris seperti pengakuan dosa. Aku bukan hanya iblis kuat seperti yang mereka katakan. Elara menahan napas. Aku adalah putra pengikat. Satu-satunya makhluk yang bisa mengikat jiwa manusia. Atau menghancurkannya. Elara membeku. Apa maksudmu? Mengikat jiwa. Rafael menatap mata Elara. Dan untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar takut. Elara, tanda yang kuberikan padamu. Ia menyentuh sisi leher Elara perlahan. Suaranya pecah. Itu bukan hanya perlindungan. Itu adalah awal dari ikatan jiwa. Elara mengerjap cepat. Tubuhnya melemah. Apa? Rafael memegang kedua bahunya. Matanya memerah intens. Elara, kalau ikatan itu diteruskan, kau akan menjadi milikku secara jiwa. Tangan Rafael gemetar, dan aku akan menjadi milikmu. Elara terdiam. Dunianya berhenti meski suara pertarungan masih bergema dari luar. Bayangan itu tertawa lirih. Dia tidak bisa hidup tanpa ikatan itu. Itulah takdir pewaris. Mengikat atau binasa. Elara melangkah mundur satu langkah. Tidak karena takut, tapi karena terlalu banyak yang masuk dalam satu waktu. Jadi, kau memberiku tanda itu, padahal kau tahu ini bisa mengikat jiwaku. Rafael menatapnya seolah ia sedang kehilangan dunia. Aku memberimu tanda itu untuk melindungimu. Aku tidak bermaksud, tapi kau tahu risikonya. Suara Elara pecah, matanya berkaca. Dan kau tetap melakukannya. Rafael terdiam. Tak ada pembenaran, tak ada kata yang cukup. Bayangan itu mendorong lebih keras. Dia memulai ikatan yang tidak bisa diputus. Kau akan menjadi miliknya, atau mati. Elara menatap Rafael. Tubuhnya bergetar kecil. Rafael, apakah itu benar? Rafael menunduk. Ya, Elara menutup mulut. Menahan gemetar. Lorong kembali dipenuhi suara makhluk-makhluk lain yang mendekat. Lebih banyak, lebih kuat. Namun Rafael tidak mempedulikan mereka. Hanya menatap Elara. Seolah itu satu-satunya hal yang penting. Elara, tolong dengarkan aku. Ia mendekat. Mengangkat wajah Elara dengan kedua tangannya.
Aku tidak akan mengikat jiwamu tanpa izinmu. Aku bersumpah. Rafael mengusap pipinya. Perlahan seperti menyentuh kaca yang rapuh. Aku memang putra pengikat. Aku memang makhluk yang diciptakan untuk merantai jiwa. Matanya bergetar. Tapi aku tidak pernah ingin merantai jiwamu. Elara terdiam lama. Sangat lama. Sampai akhirnya, dari ujung lorong, sebuah suara bergema lebih keras dari sebelumnya. Ravel. Akhiri wanita itu atau ikuti kami ke neraka. Rafael berbalik. Aura gelapnya pecah seperti badai. Elara memandangnya dengan mata melebar. Rafael, apa yang akan mereka lakukan? Rafael tidak melihatnya. Namun suaranya penuh amarah dan ketakutan yang menyala. Mereka akan menyeretku ke dunia bawah. Ia menoleh sedikit. Hanya cukup untuk menatap Elara dari sudut matanya. Dan mereka akan membunuhmu dulu. Elara menutup mulutnya. Napas tercekat. Tidak. Bisik Rafael, ancaman. Janji. Dan kepanikan bercampur jadi satu. Selama aku hidup, tidak ada yang menyentuhmu. Lorong bergetar keras. Makhluk-makhluk itu mulai menyerbu. Rafael menarik Elara ke dadanya. Elara, apapun yang terjadi, jangan lepaskan aku. Elara meraih bajunya. Napasnya putus-putus. Aku tidak akan. Dan sebelum makhluk-makhluk itu mencapai mereka, Rafael mengangkat Elara ke dalam lengannya, dan menerobos gelap dengan kekuatan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bab 15. Bayangan di balik api. Api dari tong logam di halaman belakang itu menari-nari, memantulkan cahaya jingga ke wajah Ares yang dipenuhi bayangan. Malam terasa terlalu sunyi, seolah kota membeku, menunggu sesuatu pecah. Aurora berdiri beberapa langkah darinya. Jantungnya berdetak terlalu keras. Kau membawaku ke sini untuk apa? Suaranya pecah. Bukan karena takut pada kegelapan, tetapi pada apa yang mungkin Ares sembunyikan. Ares tidak langsung menjawab. Ia melempar selembar foto ke dalam api. Gambar itu melengkung, terbakar perlahan. Aurora melihat sekilas sebelum foto itu hilang dalam nyala. Foto dirinya, saat masih bersama keluarga angkatnya. Saat hidupnya terlihat normal, padahal tidak pernah benar-benar begitu. Apa yang kau lakukan? Aurora melangkah maju, tapi Ares mengangkat tangan, menghentikannya. Aku membersihkan masa lalumu. Jawabnya tenang, terlalu tenang. Aku tidak meminta itu. Aurora mendesis. Ares mendekat. Jarak mereka hanya beberapa inci. Aurora, apa kau benar-benar berpikir hidupmu sebelum ini aman? Bahwa orang-orang yang merawatmu tidak menyimpan sesuatu yang jauh lebih kotor daripada aku. Tatapan Aurora goyah. Kenapa kau selalu berbicara seolah kau tahu segalanya tentangku? Ares menyentuh sisi wajahnya perlahan. Karena aku sudah mempelajari hidupmu jauh sebelum kau sadar keberadaanku. Aurora menahan napas. Kata-katanya menusuk seperti es. Jadi, aku hanya proyek bagimu. Bisiknya getir. Ares menatap dalam. Matanya gelap seperti malam tanpa bulan. Tidak. Kau adalah satu-satunya hal yang mampu membuatku menghancurkan semua batasan yang pernah kupunya. Aurora tidak tahu apakah ia harus merasa terhormat atau takut. Tiba-tiba suara pintu besi berderit. Ares langsung menariknya ke belakang tubuhnya. Seorang pria berjaket hitam masuk area halaman. Wajahnya tersembunyi bayangan. Suara dingin itu terdengar. Ares, kita perlu bicara. Sekarang, Aurora bisa merasakan ketegangan Ares melonjak. Tubuhnya mengeras. Kau seharusnya tidak datang hari ini. Ares memperingatkan. Pria itu tertawa kecil. Oh, kau tahu aku tidak suka diatur. Sama seperti kau tak bisa mengatur siapa yang harus kau lindungi. Mata pria itu tertuju pada Aurora. Terlalu lama, terlalu mengancam. Ares melangkah maju. Tatap dia lagi. Aku pecahkan wajahmu. Pria itu menaikkan alis, seakan menikmati ancaman tersebut. Aku hanya ingin memastikan rumor itu benar. Ternyata benar. Kau jatuh hati. Aurora menggertakkan gigi. Aku ada di sini, dan aku bisa bicara sendiri. Pria itu menatapnya. Tersenyum tipis. Bagus. Itu berarti kau cukup penting untuk diperebutkan. Ares menggeram rendah. Suara yang tidak pernah Aurora dengar sebelumnya. Gelap, berbahaya, dan posesif. Ares, siapa dia? Aurora berbisik. Namun Ares hanya menjawab singkat, penuh ancaman. Seseorang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu. Bab 16. Orang yang harusnya sudah mati.
Angin malam membawa bau logam dan asap ketika ketegangan di antara ketiga orang itu mengetat seperti tali yang siap putus kapan saja. Aurora merasakan tatapan pria asing itu menusuk kulitnya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ares berdiri sedikit di depan, tubuhnya menegangkan bahu, sikap khas seseorang yang siap berkelahi atau membunuh. Pria itu akhirnya bersuara lagi. Suaranya ringan seperti bercanda padahal auranya gelap. Kau tidak mengenalku, Aurora. Tapi aku mengenal keluargamu. Aurora terdiam. Bohong. Namun suaranya terdengar rapuh. Ares memalingkan kepala. Tatapannya sejenak bertemu dengan mata Aurora. Dan ia melihat ketakutan itu. Ketakutan yang ia tidak suka ada di diri Aurora. Aku peringatkan, kata Ares. Rahangnya mengeras. Jangan bawa-bawa keluarganya. Pria itu mengabaikannya. Kau penasaran, kan? Kenapa hidupmu dulu selalu terasa diawasi? Kenapa kau selalu merasa ada yang memperhatikanmu bahkan saat rumahmu kosong? Aurora merasakan dunia berputar. Dia tahu. Dia ingat perasaan itu. Saat kecil. Remaja. Bahkan sebelum bertemu Ares. Siapa kau sebenarnya? Aurora memaksa diri untuk bertanya. Pria itu membuka sedikit jaketnya. Ada tato di bawah tulang selangka. Simbol lingkaran dengan 2 garis memotongnya. Aurora tidak mengenalinya. Tapi Ares langsung merenggut kerah pria itu. Mendorongnya ke dinding batu. Jangan tunjukkan itu di depannya. Ares mendesis. Suaranya seperti api yang meletup. Pria itu hanya tertawa pelan. Apa masalahnya? Dia akan tahu cepat atau lambat. Atau kau berencana menyembunyikannya seperti kau menyembunyikan semuanya. Ares memukul dinding dekat kepala pria itu, keras. Serpihan batu berjatuhan. Aurora tersentak. Ia belum pernah melihat Ares sampai segila ini. Cukup. Aurora akhirnya berteriak. Suaranya pecah. Keduanya berhenti. Menatapnya. Aurora menggenggam kedua sisi kepalanya. Aku muak diperlakukan seperti ini. Jika kalian mau bicara, bicaralah dengan aku. Bukan tentang aku. Hening. Lama. Menyakitkan. Pria itu mengusap dagunya yang tergores. Baiklah. Kau ingin kebenaran. Aurora menelan ludah. Ares menatapnya lekat-lekat. Aurora. Jangan dengarkan dia. Terlambat. Pria itu menyeringai. Keluarga angkatmu bukan korban. Mereka bukan penyelamat. Mereka bagian dari kami. Aurora membeku. Tubuhnya seperti membatu oleh kata-kata itu. Bagian. Dari siapa? Bisiknya. Pria itu mencondongkan tubuh. Tatapannya gelap. Dari organisasi yang membesarkan Ares. Yang menciptakan Ares. Dia tersenyum dingin. Dan yang menginginkanmu. Sejak sebelum Ares tahu kau ada. Dunia Aurora runtuh. Ia menatap Ares. Mencari kebohongan. Penolakan. Apapun. Tapi yang ia lihat hanyalah diam. Terlalu panjang. Terlalu berat. Jawab aku. Suara Aurora pecah. Ares, itu benar. Ares mengepalkan tangan. Aku mencoba menjauhkanmu dari mereka. Dari mereka. Ares. Bukan dari dia. Aurora menatap dalam. Dari dirimu sendiri. Ares memejamkan mata sejenak. Aurora. Aku tidak seperti mereka. Tapi kau bagian dari mereka. Potong Aurora. Suaranya mulai bergetar. Sejak awal, pria itu menepuk tangan. Seolah menikmati drama ini. Kau lihat sekarang. Aurora. Kami semua terhubung. Kau, Ares. Dan masa lalu yang seharusnya tidak pernah mati. Ares akhirnya kehilangan kendali dan mendorong pria itu lebih keras. Sentuh dia atau sebut namanya lagi. Aku robek tenggorokanmu. Aurora mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Matanya berkaca-kaca. Ares, selama ini, aku cuma berada di tengah permainan kalian. Ya. Hening. Jawaban yang tidak pernah ia harapkan. Datang dari keheningan itu. Bab 17. Retak yang tak bisa diperbaiki. Aurora berjalan mundur. 1 langkah demi 1 langkah. Seolah tanah di bawahnya berubah menjadi jurang. Ares mencoba mendekat. Tetapi Aurora mengangkat tangan. Menghentikannya. Jangan. Katanya lirih. Suara itu lebih mematahkan hati Ares daripada teriakan sekalipun. Aurora. Aku bisa jelaskan. Jangan sentuh aku. Aurora kini berdiri di bawah cahaya lampu halaman. Mata merahnya berkilat. Bukan hanya karena takut, tapi dikhianati. Pria misterius itu menonton dengan santai.
seolah sedang menyaksikan pertunjukan. Biarkan dia. Ares, dia punya hak tahu apa kau sembunyikan. Ares membalikkan badan. Tatapannya berubah dingin. Kau diam. Sekarang. Namun Aurora menatap keduanya. Bagian dari organisasi yang sama. Berarti kalian mengenal satu sama lain. Pria itu tersenyum miring. Kami lebih dari sekadar kenal. Ares dan aku tumbuh bersama. Dilatih bersama. Dibentuk untuk tujuan yang sama. Ares meremas rambutnya dengan frustrasi. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Itu dulu. Aku tinggalkan semua itu. Tapi itu tidak meninggalkanmu. Pria itu menimpali. Dan tidak akan pernah. Aurora memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Kalau begitu, sejak awal kau mendekatiku karena mereka. Karena organisasi itu. Ares menggeleng keras. Tidak, Aurora. Aku mendekatimu karena. Tapi kau tidak pernah jujur. Aurora membentak. Suaranya akhirnya pecah. Kau mengawasi aku. Mengatur semua yang terjadi. Bahkan keluargaku. Kau tahu mereka bagian dari itu. Dan kau diam. Ares melangkah maju. Aku diam untuk melindungimu. Aurora menaruh tangan di dadanya. Menahan napas. Atau untuk mengikatku. Pria itu terkekeh ringan. Akhirnya dia sadar. Ares memutar badan dan menghantam pria itu dengan tinjunya. Keras. Tepat ke rahang. Pria itu jatuh tersungkur. Darah menetes dari bibirnya. Sekali lagi kau buka mulut tentang dia. Aku buat kau tidak pernah bicara lagi. Ares mendesis. Suaranya tidak manusiawi. Namun Aurora tak memandang pria itu. Ia hanya menatap Ares. Dengan luka yang jauh lebih dalam daripada yang bisa ditimbulkan oleh pukulan manapun. Kalau aku begitu penting bagi mereka, suara Aurora bergetar. Apa alasan sebenarnya mereka menginginkanku? Ares terdiam. Terlalu lama, terlalu menyakitkan. Aurora mundur lagi. Ares. Ares akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Aurora runtuh sekali lagi. Mereka menginginkanmu karena sesuatu yang ada di masa kecilmu. Sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak ingat. Aurora menggeleng. Napasnya terputus-putus. Tidak, tidak. Masa kecilku biasa saja. Tidak. Kata pria misterius itu sambil berdiri kembali. Tidak biasa. Kau adalah proyek yang gagal. Atau berhasil. Tergantung sudut pandang. Ares. Aurora memohon. Katakan itu bohong. Ares menatapnya. Maaf. Aurora. Dan hanya itu yang ia katakan. Aurora terdiam, seolah kata maaf itu adalah belati paling tajam. Tanpa kata lain, Aurora berbalik dan berlari, menembus halaman, keluar melalui pintu besi, hingga bayangannya hilang di telan gelap malam. Aurora, Ares berteriak, tapi suaranya terlambat. Pria itu menepuk debu dari jaketnya, tertawa kecil. Kau lihat, inilah rasa sakit yang selalu kau hindari, Ares. Sekarang akhirnya kau rasakan. Ares menatap pintu yang ditinggalkan Aurora. Napasnya tersengal oleh campuran panik dan amarah. Dia sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Terlalu banyak. Tapi kehilangan Aurora, itu satu hal yang tidak pernah ia siapkan. Bab 18. Jejak yang terlupakan. Hujan turun tiba-tiba. Deras. Seperti langit ingin menghapus jejak kaki Aurora di jalanan malam itu. Napas Aurora memburu. Udara dingin menusuk paru-parunya. Tetapi ia terus berlari. Seolah jika ia berhenti, semua kebenaran akan menyusul dan melahapnya. Air matanya bercampur dengan hujan. Ares berbohong. Selama ini, tentang semuanya. Atau, itukah yang ingin ia percayai? Aurora berhenti di tikungan jalan kecil. Bersandar pada dinding bata basah. Mencoba mengatur napas. Tangannya gemetar saat menggenggam ponselnya. Tapi tidak ada nama yang ingin ia hubungi. Tidak ada tempat pulang. Sampai pandangannya jatuh pada gedung tua di ujung jalan. Gedung yang sangat familiar. Gedung yang selalu muncul dalam mimpi buruknya. Tapi ia tidak pernah tahu dari mana asalnya. Panti asuhan lama. Panti tempat ia tinggal sebelum diadopsi. Itu. Berdiri tepat di depan matanya. Aurora merinding. Mengapa aku ke sini? Seolah kakinya bergerak sendiri. Lampu-lampu gedung itu remang. Beberapa jendelanya pecah. Sudah lama tidak ditempati. Namun, sesuatu dalam dirinya bergetar aneh. Seperti ada suara samar memanggil dari dalam. Aurora mendorong pintu kayu. Terbuka begitu saja.
Berderit, bau lembab dan debu menyambutnya. Panti itu dipenuhi coretan waktu, furnitur yang tertinggal, dan keheningan yang terlalu pekat. Aurora berjalan pelan ke koridor tengah. Setiap langkah membuat dadanya semakin berat. Bayangan-bayangan kecil berlari di ingatannya. Suara anak-anak tertawa. Tangis kecil malam hari. Lirik lagu pengantar tidur. Suara-suara itu seakan hidup kembali. Aku pernah di sini, bisiknya gemetar. Ia berhenti di depan ruangan kecil dengan pintu biru pucat. Kamar 12. Nomor itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memutar gagang pintu. Ruangan itu kosong. Hampir, di sudut ruangan, ada lemari kecil dengan laci pecah. Aurora mendekat, membuka perlahan. Laci itu hanya berisi satu benda. Buku catatan tipis berwarna hijau. Dengan tulisan tangan kecil di sampulnya. Aurora, untuk dipantau khusus. Aurora menutup mulutnya. Tubuhnya goyah. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Nama-nama, tanggal-tanggal, catatan tentang kebiasaan tidurnya, reaksi emosionalnya. Setiap kali ia sakit, setiap kali ia mimpi buruk. Dan di halaman paling bawah, subjek menunjukkan tanda-tanda aktivasi dini. Aurora terduduk di lantai. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Apa maksudnya? Subjek, aktivasi. Apa yang mereka lakukan padanya? Sebelum ia sempat membalik halaman berikutnya, sebuah suara berat dan familiar bergema dari pintu. Aurora. Aurora membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Ia perlahan menoleh. Ares berdiri di ambang pintu. Basah oleh hujan. Napasnya berat. Matanya merah oleh sesuatu yang lebih dari sekadar marah. Aku sudah bilang. Suaranya rendah dan bergetar. Tempat ini bukan untukmu. Aurora memeluk buku catatan itu erat-erat. Jadi benar, mereka memantau aku sejak kecil. Ares menutup mata sejenak, seperti menahan 1000 hal yang ingin ia katakan. Benar, katanya akhirnya. Suara itu pecah. Dan itu alasan aku mencoba menjauhkanmu dari semuanya. Aurora menggeleng, mundur selangkah. Kenapa? Ares, siapa aku? Apa yang mereka lakukan padaku? Ares menatapnya, dan meski ia selalu terlihat tak terkalahkan, malam ini matanya penuh luka, serta sebuah ketakutan yang belum pernah Aurora lihat di diri Ares. Aurora, ia mendekat satu langkah. Kau bukan proyek gagal, atau berhasil. Kau adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aurora menahan napas. Aku tidak mengerti. Ares mendekat. Suaranya hampir berbisik. Karena mereka tidak hanya mengawasi masa kecilmu. Ia menatapnya tajam. Mereka menciptakan masa kecilmu. Aurora terdiam. Darahnya terasa membeku. Kau, maksudmu. Air matanya jatuh tanpa ia sadar. Aku bukan asli. Ares menggeleng pelan. Bukan itu. Ia mendekat perlahan. Seakan takut Aurora mundur lagi. Kau asli. Tangannya terulur, gemetar. Tapi hidupmu. Bukan kebetulan. Mereka yang merancang semuanya. Semuanya. Aurora. Aurora tersedak napas. Termasuk, mempertemukanku denganmu. Ares menutup mata. Dan saat ia membukanya lagi, jawabannya menghancurkan udara di ruangan itu. Iya, termasuk aku. Bab 19. Aku yang sebenarnya. Hening mengisi ruangan panti asuhan itu seperti kabut dingin. Hanya suara hujan di luar yang menjadi saksi ketika Aurora menatap Ares. Memandang lelaki itu seolah ia baru mengenalnya hari ini. Termasuk aku. Ares mengulang pelan. Suaranya hampir patah. Aurora memeluk buku catatan hijau itu di dadanya. Dadanya naik turun cepat. Jadi pertemuan kita, semua ini, sudah direncanakan sejak lama. Ares melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Pintu itu mengeluarkan derit pelan. Suara yang membuat Aurora merinding. Tidak semuanya, katanya pelan. Tapi awalnya, ya, Aurora menggeleng. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Lalu apa bedanya kau dengan mereka? Kau tahu apa yang mereka lakukan padaku. Tapi kau tetap datang sebagai bagian dari permainan mereka. Ares mendekat, tapi berhenti beberapa langkah dari Aurora. Menjaga jarak, seperti ia takut sentuhannya bisa memecahkannya. Aku datang karena diperintah. Ares akhirnya mengaku. Aku dikirim untuk mengawasi, mengendalikan, dan kalau perlu, suaranya pecah, menyeretmu kembali. Aurora terisak, jadi aku hanya target. Ares menatap lantai.
Seolah mengakui hal itu membuatnya lebih hancur daripada apapun. Awalnya, iya, Aurora menutup mulut. Bahunya bergetar. Ares mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya Aurora melihat lelaki itu benar-benar rapuh. Tidak ada dingin, tidak ada kesombongan, tidak ada topeng. Hanya seorang lelaki yang tenggelam oleh dosanya sendiri. Tapi kemudian aku melihatmu, katanya. Suaranya pecah. Cara kau tertawa, cara kau marah, takut, bertahan. Cara kau memandang dunia walaupun dunia selalu menyakitimu. Aurora menahan napas. Ares melangkah mendekat selangkah. Aku mulai melanggar aturan pertama kami. Jangan terikat. Langit di luar menggelegar. Ares menatapnya. Matanya gelap dan kosong seperti malam tanpa bintang. Tapi dalam kegelapan itu ada rasa sakit yang menjerit. Aku mulai melindungimu. Lanjutnya. Bukan karena perintah. Bukan karena misi. Bukan karena masa lalu kita yang sama. Ia menarik napas gemetar. Sesuatu yang tidak pernah Aurora lihat sebelumnya. Tapi karena aku sangat takut kehilanganmu. Aurora menggeleng. Air matanya makin deras. Kau kehilangan aku karena kau bohong. Karena aku takut. Ares memperbaiki kalimat itu. Suaranya rendah. Bukan pada mereka. Bukan pada rahasia. Bukan pada masa lalumu. Ia menelan ludah. Mendekat sedikit tapi tidak berani menyentuh Aurora. Aku takut. Kalau aku jujur, kau akan lari. Aurora terdiam. Tubuhnya gemetar. Jantungnya terasa seperti dihimpit dari dua arah. Luka dan cinta. Ares bersandar pada lemari kayu. Bahunya jatuh pasrah. Dalam cahaya samar ruangan itu, ia terlihat seperti seseorang yang sudah berperang terlalu lama, dan baru sekarang kalah. Aurora, katanya lemah. Aku dibesarkan untuk tidak merasakan apa-apa. Untuk tidak peduli pada siapapun. Untuk melihat manusia sebagai objek. Itulah diriku yang sebenarnya. Aurora menutup mata. Sakit, tapi ia mendengarkan. Ares menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Lalu kau muncul. Ia menggeleng. Tertawa pahit. Dan aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Apa perasaan ini? Katanya, hal yang tidak pernah diajarkan pada kami. Hal yang bahkan tidak boleh kami rasakan. Kau membangunkan sesuatu dalam diriku. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aurora menggigit bibir. Dadanya sesak. Kau bisa tetap jujur, Ares. Kenapa tidak bilang sejak awal? Ares menatapnya dengan mata yang begitu kosong dan begitu penuh pada saat yang sama. Karena setiap kali aku mencoba. Ia menahan napas. Suaranya pecah untuk pertama kalinya. Aku takut kalau aku jujur. Kau akan melihat monster yang sebenarnya. Aurora membeku. Ares mendekat pelan. Tangannya terulur. Lalu berhenti di tengah udara. Aku bukan pahlawan. Aurora. Ia menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan orang baik. Dan aku tidak pernah pura-pura menjadi orang baik. Aurora menatapnya. Jantungnya berdenyut keras. Ares menundukkan kepala. Suaranya bergetar parah. Aku hanya seseorang yang jatuh cinta padamu. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang terlalu terlambat. Aurora terdiam. Ares akhirnya mengucapkan kata-kata yang tidak pernah berani ia katakan. Kalau kau ingin pergi. Ia menatap Aurora dengan mata kosong. Mata seseorang yang sudah siap patah. Aku tidak akan menghentikanmu. Aurora mencengkeram buku catatan itu erat-erat. Hatinya hancur. Tapi tidak hanya karena Ares. Hatinya hancur karena bagian dari dirinya masih ingin mempercayai lelaki itu. Maka jujurlah, katanya lirih. Untuk pertama kalinya, Aurora mengambil satu langkah mendekat. Ares menahan napas. Ares. Ia menatap lelaki itu. Langsung menembus semua lapisan yang Ares sembunyikan. Siapa aku sebenarnya? Ares menatapnya seperti luka yang terbuka. Kemudian ia menjawab dengan suara paling jujur, paling kasar, dan paling menghancurkan dari seluruh hidupnya. Kau bukan subjek organisasi itu. Ia berhenti. Menelan sakit di tenggorokannya. Kau adalah alasan organisasi itu masih bertahan. Aurora membeku. Seolah jantungnya berhenti berdetak. Ruangan terasa menyempit. Dunia terasa miring. Apa maksudmu? Bisiknya. Ares mengangkat wajah. Mata itu seperti malam setelah badai. Gelap, tapi jujur. Aurora. Suara Ares serak. Hampir patah. Kau bukan korban. Ia berhenti sejenak. Memberi jeda yang menyakitkan. Kau adalah pusat dari semuanya.
Bab 20. Pusat segalanya. Hening setelah kata-kata Ares jatuh terasa seperti pukulan ke dada Aurora. Nafasnya tertahan. Dadanya menegang. Matanya memandang Ares tanpa berkedip. Seolah jika ia berpaling, dunia akan runtuh. Aku, pusat dari semuanya. Aurora mengulang. Suaranya nyaris berbisik. Apa maksudmu? Ares. Ares menarik napas panjang. Tangannya masih menggantung di udara. Ingin menyentuh Aurora. Tapi takut Aurora akan mundur jika ia benar-benar melakukannya. Jadi ia biarkan tangannya jatuh perlahan. Aurora, penyebab semua ini bukan karena kau korban eksperimen. Bukan karena kau memiliki kekuatan yang mereka inginkan. Ares menatapnya dengan ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Yang mereka inginkan adalah pengaruhmu. Aurora mengerutkan kening. Pengaruh. Aku bahkan tidak tahu siapa mereka. Apalagi aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Ares menggeleng. Kau punya sesuatu yang kami tidak punya sejak kecil. Ia merendahkan suaranya. Sesuatu yang membuat mereka mengamati tiap gerakanmu. Tiap pilihanmu. Tiap emosi kecil yang kau tunjukkan. Aurora menelan ludah yang rasanya pahit. Apa itu? Ares menatapnya. Mata gelap itu memantulkan luka. Kau punya kebebasan memilih. Aurora terdiam. Itu tidak masuk akal. Aurora. Ares melangkah lebih dekat. Kami, anak-anak organisasi itu, dibentuk, dilatih, diatur. Tidak ada pikiran kami yang milik kami sendiri. Tidak ada keinginan. Tidak ada keputusan. Bahkan tidur dan bangun kami diatur. Aurora memandangnya. Mulai mengerti potongan puzzle yang tersebar selama ini. Ares melanjutkan. Tapi kau, hidupmu dibiarkan mengalir. Tidak diarahkan. Tidak dipaksa. Mereka ingin melihat apa yang terjadi ketika seseorang yang lahir tanpa dikondisikan tumbuh dalam lingkungan normal. Apa reaksi emosionalmu? Apa pilihanmu? Apa caramu mencintai? Membenci? Menangis? Bertahan? Aurora memeluk dirinya sendiri. Menggigil. Mengapa mereka peduli bagaimana aku hidup? Karena itu hal yang tidak bisa mereka buat. Ares berkata lirih. Hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Tidak bisa mereka tiru. Aurora menggeleng. Tapi kenapa aku? Ada jutaan orang di luar sana. Ares menatapnya. Dalam. Bergetar. Jujur. Karena kau bukan dipilih. Aurora. Ia berhenti sesaat. Jeda yang menghantam jantung. Kau diciptakan untuk itu. Aurora terdiam. Warna di dunia seolah menghilang. Cipta. Kan. Bisiknya dengan suara patah. Ares, aku manusia. Bukan sesuatu yang diciptakan. Kau manusia. Ares menegaskan cepat. Kau hidup. Kau bernapas. Kau punya hati. Tapi masa kecilmu, keluarga angkat, panti ini, ia menyapu ruangan dengan pandangan. Semua ini dibuat untukmu. Aurora menunduk. Air matanya jatuh. Ares melanjutkan. Lebih pelan. Organisasi itu butuh seseorang untuk jadi acuan. Model, standar emosi manusia normal untuk membandingkan kami. Eksperimen mereka. Aurora menatap Ares. Jadi kau, semua yang kau lalui, itu. Suara Aurora patah di tengah kalimat. Ares tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Kami adalah hasil gagal dari sesuatu yang mereka ingin tiru darimu. Aurora menutup mulutnya. Hampir muntah oleh kenyataan itu. Tidak, tidak. Ares, aku tidak bisa menerima ini. Ia menggeleng. Napasnya terputus-putus. Jadi hidupku cuma studi kasus bagi mereka. Awalnya. Ya, dan kau? Aurora bertanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kau, ikut mengawasiku. Ares menatap lantai. Ya, Aurora menutup mata. Wajahnya penuh luka. Jadi cintamu. Hanya bagian dari eksperimen itu. Ares mengangkat kepala tiba-tiba. Ekspresinya marah. Terluka. Dan putus asa. Tidak, bentaknya. Lalu suaranya mereda. Menjadi serak. Aurora. Aku bersumpah, aku mulai dengan perintah. Tapi aku bertahan karena kau. Ia menatapnya. Mata itu bergetar halus. Aku tinggal dekatmu karena aku tidak bisa pergi. Aurora menatapnya dengan mata yang basah. Ares. Ares akhirnya mengungkap sisi yang tidak pernah ia biarkan siapapun lihat. Aku tidak tahu cara mencintai, katanya. Aku tidak tahu cara merasa. Tapi bersamamu. Aku belajar semuanya sambil berusaha menyembunyikan bagian gelap dalam diriku. Aurora mendekat setengah langkah.
Hanya setengah. Ares melanjutkan. Suaranya pecah. Aku tidak mengejarmu karena misi. Tidak menjagamu karena perintah. Tidak memelukmu karena teknik. Tidak menatapmu karena kondisi. Napasnya bergetar. Aku melakukan semua itu karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin sesuatu. Aurora menyentuh dadanya sendiri. Ngeri campur hangat. Apa itu? Ares menutup mata, lalu membukanya perlahan. Kau, Aurora terdiam. Dunianya berputar. Hatinya, sekalipun hancur, tetap bergerak menuju dia. Ares melanjutkan. Lebih jujur dari sebelumnya. Aku takut, karena jika mereka tahu aku memilihmu. Ia menatap Aurora. Sorotnya gelap dan dingin. Mereka akan menghapusmu. Aurora merinding. Menghapusku. Ares mengangguk. Mereka tidak akan membiarkan kau punya kehidupan yang tidak bisa mereka kendalikan. Aurora memeluk dirinya lagi. Tubuhnya mulai menggigil. Ares mendekat selangkah. Karena itu aku berbohong. Ia menunduk. Aku berbohong untuk menyelamatkanmu. Aurora tidak menjawab. Tidak bisa. Ares mengambil napas panjang. Kemudian berkata dengan suara yang benar-benar runtuh. Aurora, kalau kau ingin membenciku, lakukanlah. Ia menundukkan kepala. Aku pantas membayar semua ini. Aurora menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, Ares terlihat seperti seseorang yang memohon untuk diselamatkan. Bukan oleh siapapun, oleh Aurora. Bab 21. Saat semua dinding runtuh, rintik hujan menamparkan kaca rumah Amanah seperti jutaan jarum kecil. Malam itu begitu sunyi hingga detak jam dinding terdengar seperti ancaman. Ares berdiri memunggungi Amanah. Kedua tangannya mengepal. Bahunya kaku seolah menahan sesuatu yang nyaris meledak. Amanah bisa melihatnya dari jauh. Punggung yang kuat, namun retak. Ares, ucapnya pelan. Mendekat selangkah. Kau belum bicara sejak sore. Ares tidak menjawab. Nafasnya berat, tersengal. Seperti seseorang yang berusaha tetap hidup di antara reruntuhan kenangan. Ares, ulang Amanah lembut. Lihat aku. Ares menunduk. Jemarinya mencengkeram ujung meja sampai buku-bukunya memutih. Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini. Seperti apa? Lemah. Suaranya pecah. Aku benci saat aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Amanah meraih lengannya. Ares langsung menariknya. Refleks. Tapi hanya sepersekian detik, ia segera melepaskannya. Menatap tangan Amanah seolah itu sesuatu yang sangat rapuh. Ares menutup mata. Aku hampir menyakitimu tadi. Amanah menggeleng. Tidak, kau hanya takut. Itu masalahnya. Ares menatapnya sekarang. Mata gelapnya berkaca-kaca. Tapi tidak ada air mata. Hanya badai. Aku tidak boleh takut. Kalau aku takut, aku berubah. Dan aku tidak ingin menjadi monster itu di hadapanmu. Amanah meraih wajahnya dengan kedua tangan. Ares menegang. Seluruh tubuhnya seperti perangkap. Tapi ia tidak bergerak. Ares, bisik Amanah. Aku tidak takut padamu. Ares menghela napas pendek. Patah. Kau seharusnya takut. Kalau aku pergi karena takut. Amanah menatapnya lebih dekat. Kau akan hancur. Dan, aku juga. Ares akhirnya membuka semua dinding itu. Pandangannya jatuh. Tersungkur ke dalam luka-luka yang selama ini ia sembunyikan. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara mencintai tanpa menghancurkan. Katanya lirih. Amanah menyentuh dada Ares. Tepat di atas jantungnya yang berdetak keras. Kalau begitu, biarkan aku menjadi orang yang mengajarimu. Ares memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Selangkah ia maju. Mendekat. Hingga napas mereka bertabrakan. Amanah. Suaranya hampir tidak terdengar. Jika aku kehilanganmu, aku tidak punya alasan hidup. Amanah merasakan kalimat itu seperti hantaman. Gelap. Berat. Namun jujur. Ia memeluk Ares. Bukan sekadar memeluk. Ia menggenggamnya seolah menahan seseorang yang tenggelam. Ares membalas pelukan itu. Erat. Terlalu erat, tapi untuk pertama kalinya, Amanah tidak merasa seperti tawanan. Ia merasa seperti seseorang yang dipertahankan hidup-hidup. Jangan tinggalkan aku, bisik Ares di lehernya. Nada yang tidak pernah ia dengar darinya sebelumnya. Bukan perintah, tapi permohonan. Aku tidak ingin kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupku. Amanah menahan napas, merasakan seluruh getar ketakutan dan kerinduan itu mengalir dari tubuh Ares. Aku di sini, jawab Amanah.
Aku tetap di sini. Dan malam itu, di tengah gelap, hujan, dan langit yang memuntahkan segala kesedihan, Ares akhirnya runtuh. Bukan sebagai monster, sebagai manusia. Bab 22. Yang tak pernah terucap. Pagi datang terlalu cepat. Cahaya matahari merambat masuk lewat celah gorden, menyentuh wajah Amanah yang baru saja membuka mata. Tubuhnya masih terasa hangat. Bukan oleh selimut, tapi oleh seseorang yang duduk di lantai, bersandar di sisi ranjang. Ares. Ia tertidur sambil memegang tangan Amanah, seolah takut jika ia melepaskannya, dunia akan menarik Amanah pergi selamanya. Amanah duduk perlahan, memperhatikan wajahnya. Ares jarang terlihat damai. Bahkan saat tidur pun biasanya rahangnya tegang. Tapi kali ini, ada kelembutan yang tidak pernah ia tunjukkan saat sadar. Ares terbangun seketika begitu merasa Amanah bergerak. Refleksnya tajam, namun begitu matanya melihat Amanah, ketegangan itu meluruh. Kau sudah bangun, suaranya serak. Kau tidur di sini? Amanah bertanya pelan. Ares mengangguk. Aku ingin memastikan kau tidak pergi. Amanah terdiam. Ada luka dalam sederhana yang terkandung dalam kalimat itu. Ares. Ia meraih tangan Ares, menggenggamnya. Aku tidak akan pergi tanpa memberitahumu. Ares menatapnya lama. Begitu lama sampai Amanah merasa terlihat sampai ke tulang-tulangnya. Aku pernah kehilangan seseorang, ucap Ares perlahan. Karena aku lengah. Amanah menunggu. Ares tidak sering bercerita tentang masa lalunya. Setiap kata yang keluar darinya sekarang seperti serpihan gunung es yang selama ini tenggelam. Ares mengalihkan pandangannya ke jendela. Ibuku. Amanah mengerjap. Ibumu. Dia pergi saat aku masih kecil. Bukan meninggal, tapi pergi. Meninggalkan aku dan ayahku. Tanpa sepatah kata pun. Rahang Ares mengeras. Aku ingat tidur sambil memegang tangannya malam sebelumnya. Paginya, dia sudah tidak ada. Amanah merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ares melanjutkan. Suara rendah namun stabil. Sejak itu, aku selalu bangun dengan ketakutan bahwa orang yang aku sentuh malam ini tidak akan ada besok. Amanah menelan ludah. Ares, itu bukan salahmu. Tapi aku masih merasakannya. Ares memandangnya lagi. Dan itu sebabnya, aku selalu terlalu kuat menahan orang. Terlalu keras. Terlalu ekstrim. Ada jeda. Lalu, dengan suara lebih lembut. Aku takut jika aku tidak menggenggammu. Dunia akan merenggutmu. Amanah menariknya mendekat. Membuat Ares duduk di sebelahnya di atas ranjang. Ia memegang wajah Ares dengan kedua tangannya. Kau tidak perlu menggenggamku dengan rasa takut, bisik Amanah. Kau bisa memegangku, karena kau percaya aku memilih tinggal. Ares menutup mata, seolah kata-kata itu menyentuh bagian dirinya yang paling dalam dan paling rapuh. Amanah, ucap Ares pelan. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan semua ini tanpa terdengar. Ares, Amanah memotongnya. Tersenyum samar. Kau tidak harus sempurna. Aku tidak meminta itu. Ares membuka mata. Ada sesuatu berubah di dalamnya. Bukan kelembutan. Bukan juga kekerasan. Tapi kejujuran. Aku akan mencoba. Katanya lirik. Untuk tidak menakutimu. Untuk tidak mengendalikan segalanya. Untuk mempercayaimu. Amanah tersenyum tipis. Terima kasih, Ares. Namun Ares menambahkan satu hal lagi. Sesuatu yang membuat jantung Amanah berhenti berdetak sesaat. Tapi jangan salah. Suaranya merendah, gelap, dan jujur. Aku tetap akan melindungimu. Dengan semua cara yang aku punya. Amanah merasakan getaran itu. Ketegangan antara gelap dan manis yang selalu melekat pada Ares. Hubungan mereka mungkin mulai berubah. Tapi intensitasnya tidak akan pernah hilang. Ares mendekat perlahan. Menempelkan dahinya pada dahi Amanah. Aku tidak tahu apa nama perasaan ini. Napasnya menyapu bibir Amanah. Tapi aku tahu aku tidak ingin kehilanganmu. Amanah menutup mata, membiarkan kehangatan itu menyelubunginya. Aku juga, bisiknya, tidak ingin pergi darimu. Dan untuk pertama kalinya, Ares tersenyum, tipis, ragu, tapi nyata. Senyuman yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Bab 23. Setelah badai, ada kehangatan. Rumah itu sunyi malam itu. Tidak ada hujan. Tidak ada ketegangan seperti biasanya. Amanah sedang duduk di ruang tamu, membungkus dirinya dengan selimut sambil menatap cahaya lilin yang bergetar di meja.
Ares muncul dari dapur, membawa 2 cangkir coklat panas. Bukan kopi pahit yang biasanya ia minum. Untukmu, katanya singkat sambil menyerahkan cangkir itu. Amanah tersenyum kecil. Kau membuat coklat panas. Ares mengatur nada suaranya seolah tidak mau terlihat canggung. Kau menyebutkan itu minuman favoritmu. Jadi, aku mencoba. Amanah melihat cangkir itu sejenak. Kau ingat, aku mengingat banyak hal tentangmu. Jawab Ares. Dan kali ini ia tidak menghindari tatapannya. Mereka duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya, Ares tidak menjaga jarak tapi juga tidak memaksakan kedekatan. Ia hanya ada, hadir, tenang. Amanah mencondongkan tubuh, menyandarkan kepala di bahu Ares. Laki-laki itu menegang beberapa detik, sebelum akhirnya merilekskan diri dan membiarkan Amanah bersandar sepenuhnya. Keheningan itu bukan intimidasi, bukan juga ancaman, melainkan kenyamanan baru yang belum pernah mereka miliki. Ares, kata Amanah perlahan. Apa kau bahagia? Ares terdiam. Ia menatap api lilin, lalu menatap Amanah yang memeluk selimutnya. Jika bertanya dulu, Ares menghela napas. Aku tidak pernah tahu rasanya bahagia. Ia mengusap rambut Amanah dengan gerakan kecil yang penuh kehati-hatian. Tapi denganmu, aku merasakannya untuk pertama kalinya. Amanah menutup mata, meresapi kalimat itu. Tidak perlu drama berlebihan. Tidak perlu intensitas yang menyakitkan, hanya kejujuran, dan itu lebih menggetarkan daripada apapun. Ares mendekat perlahan, bibirnya menyentuh pelipis Amanah. Lembut, hangat. Terima kasih, bisik Ares. Sudah tinggal. Amanah menggenggam tangan Ares. Aku memilihmu, itu yang penting. Dan di malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Ares terlihat damai. Bab 24. Akhir yang mereka pilih. Musim berganti, hari-hari berlalu tanpa badai besar. Konflik-konflik kecil muncul, tapi mereka melewatinya bersama. Ares mulai bekerja dengan cara yang lebih bersih. Ia tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai jawaban pertama. Ia mulai mempercayai seseorang selain dirinya. Amanah. Amanah belajar menerima sisi gelap Ares sebagai bagian dari dirinya, bukan ancaman. Dan ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya sendiri. Kekuatan untuk menetapkan batas, untuk berdiri sejajar, untuk mencintai tanpa kehilangan diri. Hubungan mereka tidak sempurna, tidak pernah mulus, namun justru itu yang membuatnya nyata. Suatu sore, saat langit berwarna jingga keemasan, Ares memanggilnya. Amanah, gadis itu menoleh. Ya, Ares menarik napas panjang, seolah mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih berat daripada pertarungan apapun. Ia meraih kotak kecil dari sakunya. Amanah terperangah. Ares, ini, jangan salah paham. Ares mengerjapkan mata gugup, sesuatu yang sangat langka. Ini bukan lamaran. Amanah hampir tertawa. Hampir. Ares membuka kotaknya. Di dalamnya ada cincin sederhana. Tidak mewah, tapi elegan, seperti seseorang yang memberikannya. Itu simbol. Jelas Ares pelan. Bahwa aku tidak akan pergi. Bahwa aku memilihmu, dan aku ingin kau tahu bahwa kau aman bersamaku. Amanah memandang cincin itu, lalu memandang Ares. Ares, ini lebih berharga daripada lamaran. Ares menatapnya lama, lalu tersenyum, senyum kecil yang hanya muncul ketika ia menurunkan seluruh pertahanannya. Bolehkah aku memakaikannya? Amanah mengulurkan tangan. Ares memasangkan cincin itu di jarinya. Pas, hangat. Tepat seperti tempat Ares di hidupnya. Amanah memeluknya, erat tapi lembut. Dan Ares memeluk balik, dengan kekuatan yang tidak lagi menakutkan, melainkan melindungi. Amanah, bisik Ares di telinganya. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang tenang, tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu melawan dunia untukmu. Amanah tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak butuh dunia, aku hanya butuh kita. Ares menggenggam dagunya, mendekatkan wajahnya. Kalau begitu, mari kita bangun hidup kita, dengan cara kita. Dan mereka berciuman, bukan seperti badai pertama dulu, tapi seperti matahari yang akhirnya muncul setelah hari-hari gelap. Hangat, penuh, dan benar. Itu bukan akhir dongeng, bukan akhir bahagia sempurna, tapi itu akhir yang mereka pilih. Dan itu lebih dari cukup. Epilog, cahaya di antara bayangan. Angin senja menerpa lembut halaman kecil di belakang rumah mereka. Rumah itu tidak besar,
Tidak mewah, namun Amanah selalu berpikir, disinilah hidupnya mulai terasa utuh. Ia sedang menyiram tanaman ketika pintu belakang terbuka. Ares keluar, membawa 2 cangkir teh. Ia tidak pernah suka teh, tapi ia terus membuatkannya untuk Amanah setiap sore. Aku tidak tahu kenapa kau suka minuman pahit ini, gumam Ares sambil menyerahkan cangkirnya. Amanah terkekeh, karena rasanya mengingatkanku padamu. Ares pura-pura menghela napas, tapi sudut bibirnya naik. Kalau begitu, mungkin aku harus menjadi lebih manis. Amanah berhenti menyiram tanaman. Ares, kalau kau jadi terlalu manis, aku tidak akan percaya itu kau. Ares mendekat dari belakang, melingkarkan tangan di pinggangnya. Gerakannya masih kuat, intens, tapi kini ada kehati-hatian baru. Kebiasaan yang muncul dari ketakutan kehilangan dan keberanian mencintai. Amanah. Ares berbisik di telinganya. Aku sudah pikirkan sesuatu. Amanah menoleh sedikit. Ares menatap halaman kecil itu. Bagaimana kalau kita memperluas rumah ini? Tambah ruang kerja untukku. Dan mungkin kamar baru. Kamar baru. Amanah mengerjap. Untuk siapa? Ares tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Amanah dengan tatapan yang terlalu dalam untuk diartikan cepat. Aku tidak tahu masa depan, ucapnya akhirnya. Dunia gelapku tidak hilang hanya karena kau ada. Tapi aku ingin membangun tempat yang aman. Untukmu, untuk kita. Amanah meletakkan alat siramnya. Ia berbalik sepenuhnya, memegang wajah Ares di antara kedua tangannya. Tempat ini sudah aman. Ares, katanya lembut. Karena kau belajar menjaga tanpa merusak. Ares terdiam. Ia memejamkan mata sejenak seolah menahan sesuatu. Bukan amarah. Bukan rasa takut. Tapi sesuatu yang jauh lebih langka bagi dirinya. Harapan. Ketika ia membuka mata, tatapan itu tidak lagi gelap. Masih dalam. Masih intens. Tapi kini ada cahaya kecil yang tumbuh di sana. Kalau begitu, Ares menunduk, menyentuh dahinya pada dahi Amanah. Aku ingin menambahkan sesuatu ke dalam hidup kita. Tambahkan apa? Amanah tersenyum kecil. Keheningan yang lebih damai. Jawabnya pelan. Dan mungkin, keluarga kecil suatu hari nanti. Amanah membisu. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak sekarang. Ares buru-buru menambahkan. Tidak besok. Aku hanya ingin kau tahu bahwa, untuk pertama kalinya dalam hidupku. Napasnya bergetar. Aku melihat masa depan. Dan kau ada di dalamnya. Amanah memeluknya erat. Di atas mereka, langit berubah jingga keemasan. Warna yang pernah menjadi saksi semua luka, semua ketakutan, dan semua kebangkitan. Ares mencium puncak kepala Amanah. Aku tidak pernah percaya ujung cerita yang bahagia, katanya lirih. Tapi kalau ada satu, mungkin beginilah rasanya. Amanah menutup mata, dan untuk sesaat, hanya sesaat, bayangan gelap yang selalu mengikuti Ares terasa jauh. Tersingkir oleh cahaya kecil yang tumbuh perlahan. Tenang, tidak terburu-buru. Cahaya yang mereka bangun bersama. Bukan akhir dongeng, bukan cahaya sempurna, tapi cahaya yang cukup untuk mengalahkan gelap mereka sendiri. Dan itu, bagi mereka berdua, sudah lebih dari cukup. Hari ketika dunia berhenti berputar, langit sore menggantung tenang di atas bangunan tua yang Ares pilih untuk pernikahan mereka. Bukan gedung mewah, bukan hotel megah, hanya bangunan berarsitektur klasik. Batu-batunya dingin namun elegan. Seperti seseorang yang keras dari luar tetapi menyimpan kehangatan di dalam. Amanah berdiri di belakang pintu besar. Jantungnya berdetak cepat. Gaun putihnya sederhana, tanpa kilauan berlebihan. Namun aura lembut yang memancar darinya membuat semua orang sulit memalingkan pandangan. Nadia memegang tangannya. Kau siap? Amanah menarik napas. Aku, gugup. Wajar, jawab Nadia. Tapi aku yakin satu hal. Ares menunggumu seolah hidupnya bergantung padamu. Amanah tersenyum samar. Karena memang begitu. Pintu terbuka perlahan. Dan di ruangan besar itu, hanya ada beberapa orang. Tidak banyak. Ares tidak mengizinkan keramaian. Ares berdiri di ujung lorong. Pakaian hitamnya membuatnya terlihat seperti raja bayangan. Anggun, gelap, dan penuh wibawa. Namun ketika mata mereka bertemu, sesuatu di wajahnya runtuh. Ares terhenti. Seluruh dunia seakan berhenti. Amanah berjalan perlahan. Langkahnya tenang. Tapi dadanya berdegup tak karuan.
Saat ia semakin dekat, Ares kehilangan kemampuan berpura-pura tenang. Ketika akhirnya mereka berdiri hanya beberapa langkah terpisah, Ares menghela napas pelan, napas yang hampir terdengar seperti doa. Kau, suaranya serak, terlalu cantik. Amanah tersenyum malu, dan kau terlalu tegang. Ares mendekat, membisikkan sesuatu hanya untuknya. Kalau aku tidak menahan diri, aku mungkin menarikmu pergi sebelum acara ini selesai. Amanah menahan tawa. Jangan lakukan itu. Upacara dimulai. Namun keduanya nyaris tidak mendengar satupun kata dari penghulu. Mereka hanya saling menatap, dua dunia yang akhirnya memutuskan untuk bertemu di titik yang sama. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji, Ares lebih dulu. Ia menggenggam tangan Amanah erat. Tidak berlebihan. Hanya cukup agar Amanah tahu betapa ia menggantungkan seluruh dirinya pada momen ini. Amanah, ucap Ares dengan suara rendah namun stabil. Aku tidak pernah mengerti apa itu rumah. Sampai kau datang. Ia mendekat sedikit. Mata gelapnya penuh ketulusan yang jarang ia tunjukkan. Aku tidak menjanjikan hidup tanpa gelap. Tapi aku berjanji satu hal. Aku akan selalu memelukmu ketika gelap itu datang. Amanah merasakan air mata bergetar di ujung matanya. Dan aku berjanji, lanjut Ares, bahwa aku akan melindungimu dengan semua yang aku miliki. Bukan karena aku takut kehilanganmu, tapi karena aku memilihmu. Hari ini dan seterusnya. Amanah menggenggam tangan Ares semakin erat. Giliran Amanah, Ares. Ia berkata lembut, kita tidak sempurna. Hubungan kita tidak mudah. Tapi tidak pernah ada satu hari pun aku menyesal memilihmu. Ia mendongak, menatap mata laki-laki itu dengan keyakinan penuh. Kau bukan cahaya, dan aku tidak ingin kau menjadi itu. Kau adalah rumah yang kuperjuangkan. Dan aku akan selalu kembali padamu. Ares terpaku. Kalimat itu, tentang tidak memaksa Ares menjadi sesuatu yang bukan dirinya, adalah hal paling menyentuh yang pernah ia dengar. Dengan cincin ini, ujar Amanah, aku memilih berjalan di sisimu. Gelap atau terang, aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanya satu, kau. Ketika cincin disematkan, Ares menelan napas tajam. Seolah cincin kecil itu jauh lebih berat dari apapun yang pernah ia tanggung. Dengan ini, kata penghulu, sah. Ares tidak menunggu satu detik pun. Ia menarik Amanah ke dalam pelukannya. Erat namun penuh kelembutan yang ia pelajari sepanjang waktu. Ia menunduk, mencium Amanah dengan cara yang membuat seluruh ruangan diam dalam takjub. Bukan ciuman liar, bukan ciuman yang dipenuhi amarah. Ciuman itu, tenang, dalam, penuh syukur. Seolah Ares berkata tanpa kata-kata, kau akhirnya jadi milikku. Bukan karena aku menahanmu, tapi karena kau memilihku. Ketika mereka melepaskan diri, Ares menyentuh pipi Amanah. Mulai hari ini, bisiknya, aku tidak takut lagi. Amanah tersenyum. Karena kita saling menjaga. Ares mengangguk, menyisir rambutnya dengan lembut. Karena aku tahu, katanya, kemanapun kau pergi, kau akan kembali padaku. Amanah meraih tangannya. Tidak hanya kembali. Ia tersenyum. Aku tinggal. Ares menutup mata, membiarkan kata itu menyembuhkan sisa-sisa luka dalam dirinya. Dan di ruangan sederhana itu, tanpa kemewahan, tanpa saksi berlimpah, dua jiwa yang pernah hilang akhirnya menemukan rumah. Tidak sempurna, tidak mudah, namun nyata, dan itu adalah pernikahan yang hanya mereka berdua bisa mengerti.